kita panitia juga mau supaya kita bisa nyaman bersama. Pertama, kalau Pak Esra Soru ada di bawah, mungkin Bapak Ibu tidak akan melihat wajah Pak Esra yang ganteng. Tapi kalau Pak Esra di atas akan kelihatan dan bisa jadi monitor ketutup. Materi akan ditampilkan di sana. Dua pilihan ini, ada pilihan lain dibuat di sudut sini tapi tidak simetris. Nanti bahasa Makassar tatiling kita jadinya. Nah, oleh sebab itu bagi kami dari panitia memberikan masukan ini menurut Bapak Ibu sebaiknya bagaimana? Yang harap di atas angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Turun tangan. Yang harap di bawah angkat tangan. Wah, lebih banyak yang di bawah. Tadi saya sudah bisikin Pak Esra, kalau di bawah Pak Esra akan banyak berdiri. Baik, selamat datang bagi Bapak Ibu peserta yang baru memasuki ruangan. Ya. Puji Tuhan, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru memasuki ruangan tempat ini. Silakan mencari tempat duduk terbaik untuk kita segera memulai acara kita. Baik, kita akan segera memulai acara kita. Sekali lagi atas nama panitia, keluarga besar PGPI Kota Makassar, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dalam seminar apologetik hari kedua hari ini bersama dengan pemateri Bapak Pendeta Dr. Alfred Soru. Kita akan mulai sesi ini. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih berdiri di belakang, kecuali panitia, silakan mengambil tempat duduk terbaik. Dan kita akan membuka acara ini, doa pembukaan, kami persilakan dengan hormat Bapak Pendeta Farid Walanggi untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hidup kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa melalui sesi yang akan kita ikuti pada hari ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita di hadapan Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu, campur tangan agar supaya seminar ini dari awal dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai terselesaikan. Semua kami yang hadir, kami diberkati oleh Tuhan.
Kami mendapatkan motivasi dan pemahaman-pemahaman baru tentang kebenaran-kebenaran yang akan diungkapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi ini. Dalam pengurapan Tuhan, semua kebenaran Tuhan diungkapkan buat kami pada hari ini. Kami semua siap untuk mengikuti materi ini, kegiatan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Fahri. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang diberkati dengan sesi pertama hari kemarin? Boleh lambaikan tangan? Luar biasa ya. Saya juga, dan saya melihat kemarin sampai di akhir semua peserta melek dan bahkan berkata mau lagi. Dan sesi hari ini tak kalah menarik, luar biasa. Pemateri seminar kita yang kedua, yang tak asing lagi bagi kita semuanya. Saya memperkenalkan beliau bagi yang baru pertama kali melihat langsung. Mungkin selama ini sudah melihat di kanal YouTube, di beberapa media sosial. Pemateri kita yang kedua adalah Bapak Pendeta Dr. Ezra Alfred Soru MTH MPDK. Oleh anugerah Tuhan, beliau saat ini sebagai gembala pembina di GKIN, Gereja Kristen Injil Nusantara Revival di Kupang. Juga beliau menjadi gembala pembina dari RCC, yaitu Revival Community Church di Jakarta dan Surabaya. Dan beliau juga seorang pendidik. Beliau adalah seorang dosen sistematik teologi di STTII di Kupang dan juga dosen homiletika dan apologetika Kristen di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Barang. Dan beberapa organisasi beliau yang hari ini berkecimpung untuk menolong banyak orang untuk bisa mengalami kasih Kristus dan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Beliau aktif sebagai pemateri, pembicara di berbagai event. Bahkan kita tahu sama-sama beliau pembicara program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan juga suara pemirsa di sejumlah radio dan Pijar TV Jakarta. Tahun lalu kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada sebuah film yang luar biasa tentang sebuah pelayanan yang ditulis oleh Pak Ezra Soru. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di YouTube, Pijar TV menyiarkannya, sebuah karya yang luar biasa. Oleh anugerah Tuhan beliau menempuh pendidikan dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Malang pada tahun 2001 dan melanjutkan di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta menyelesaikan MPDK dan program doktoral beliau berasal dari STTII Yogyakarta. Dan selamat datang juga Pak Ezra Soru hari ini ditemani oleh istri terkasih dan kita senang sekali Pak Ezra bisa bersama dengan kita. Dan tak berlama-lama lagi kita langsung mempersilahkan Pak Ezra untuk boleh membagikan materinya. Sebelum saya serahkan kepada Pak Ezra, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, senang sekali bisa hadir di tempat ini. Saya sudah beberapa kali pelayan di Makassar ya, mungkin ini yang keempat atau kelima ya. Nanti 5 Desember saya juga datang lagi, Gereja Toraja Mamasa ya, dalam acara tanya jawab seputar Natal ya. Baik Bapak Ibu, kita nanti materi saya dikontrol dari sana. Tema kita ini adalah LGBT, sebuah pendekatan teologis apologetis. Teologis dalam pengertian bahwa saya akan mengkajinya secara teologis Alkitabiah. Kalau Pak Andi ya ada bidangnya sendiri. Nah, tapi saya akan memberikan pendekatan Alkitabiah tentang ini, tapi juga ada apologetisnya. Apologetis ini adalah pembelaan iman, ya, atau pembelaan sebuah kebenaran. Karena kita tahu bahwa, ya, dalam kasus LGBT ini itu ada banyak juga pendeta-pendeta atau pengajar-pengajar teologi yang mendukung LGBT. Karena itu mereka juga menafsirkan ayat-ayat Alkitab supaya
pro terhadap LGBT. Ya, atau minimal untuk menangkis anggapan bahwa LGBT itu adalah sesuatu penyimpangan secara teologis. Karena itu nanti saya juga setelah saya memberikan pandangan teologisnya, saya akan paparkan kepada saudara apa sih pandangan dari mereka yang pro LGBT. Ya, lalu kita akan melihat tanggapannya. Karena itulah maka ini dikatakan sebagai suatu pendekatan teologis sekaligus juga apologetis. Nah, waktunya cukup panjang, karena itu saya kira kita bisa membahasnya secara detail tentang ini. Oke, kita mau memulai dengan apa kata Alkitab tentang LGBT ini. Nah, saya untuk menjelaskan ini secara teologis, saya akan memaparkan beberapa fakta dari dalam Alkitab terkait dengan isu ini. Kita mulai dari perjanjian lama yang paling awal, yaitu problem penciptaan manusia. Ya. Nah, mungkin pembicaraan tentang LGBT sangat tepat kalau kita bertolak dari kitab Kejadian, di mana memang Allah menciptakan manusia. Dan kita tahu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, lalu memberikan kepada mereka mandat prokreasi. Mandat untuk beranak cucu. Kejadian 1, 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ayat 28, ini mandat prokreasi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa perintah untuk beranak cucu, tentu saja itu melibatkan unsur seksualitas di dalamnya, itu diberikan kepada pasangan berbeda jenis. Dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan sebagaimana dibicarakan dalam ayat yang ke-26. Suatu ungkapan yang sudah umum bahwa Allah tidak menciptakan dua orang laki-laki dan atau dua orang perempuan lalu menyuruh mereka beranak cucu. Saya melihat ada gambar yang cukup dikenal luas. God created Adam and Eve, not Adam and Steve, nor Eve and Zain. Ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve atau Hawa dan Zain. Ya, aneh. Ya. Nah, karena itu dapat disimpulkan sejak dari awal saja, ya. Pernikahan pasangan sejenis atau cinta pasangan sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah merupakan sesuatu yang menyimpang dari ketetapan paling awal oleh Allah. Nah, itu sederhana sekali. Tapi bagaimana orang-orang yang pro LGBT itu menanggapi hal ini? Ya. Nah, saya akan memberikan bagaimana, dan saudara akan lihat bagaimana mereka menafsirkan fakta itu. Saya berikan satu kutipan, ya. Ini saya dapat di internet, saya tidak tahu siapa yang menulisnya, tapi dia bilang begini, lihat kutipan ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve atau Hawa dan Zain. Pendeta Kristen anti-gay telah menggunakan ini sebagai inti untuk menyebarkan mitos bahwa homoseksualitas adalah tidak wajar. Sementara Alkitab di dalam kitab Kejadian memberitahu kita bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Apakah ini benar-benar berarti bahwa semua laki-laki dan semua perempuan harus berakhir dengan pasangan lawan jenis? Ketika berbicara tentang apa yang natural, pada awalnya manusia pertama tidak memakai kacamata untuk melihat. Tidak menggunakan kursi roda untuk berkeliling. Atau menambahkan kaki palsu untuk meningkatkan mobilitas. Apakah semua hal itu adalah ketidaknaturalan manusia? Banyak terjemahan mengatakan bahwa Allah membuat bagi Adam penolong yang sepadan. Sementara Adam sudah memiliki semua binatang dari dunia bawah di bawah kekuasaannya. Allah melihat bahwa Adam sendiri dan dia membutuhkan penolong yang sepadan, yang kebetulan adalah Hawa.
Ini ditekankan ya. Adam memiliki penolong yang sepadan yang kebetulan adalah Hawa. Berkaitan dengan kehidupan kita sendiri, ada begitu banyak dari kita yang dikelilingi oleh banyak penolong dan sahabat. Tapi hanya beberapa, mungkin satu dan benar-benar cocok untuk menolong dan memberikan kenyamanan di sepanjang hidupnya. Orang gay dan lesbian mungkin dikelilingi oleh orang-orang heteroseksual yang sempurna dan memadai sebagai penolong. Tapi penolong yang sepadan yang Allah buat bagi mereka adalah bukan orang dari lawan jenis. Ditambah lagi, jika orang gay tidak dimaksudkan untuk bersama mereka menjadi penolong yang sepadan, apakah mereka memang ditetapkan untuk menjadi sendirian tanpa penolong? Saya percaya Tuhan akan mengatakan tidak menurut kitab Kejadian. Jadi sebenarnya inti argumentasi di sini ada dua. Yang pertama, kalau memang kita mau mengacu kepada kitab Kejadian, bahwa dalam kitab Kejadian Allah hanya cipta laki dan perempuan, tidak ada laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau mengacu pada kitab Kejadian, maka kalau begitu, apakah dalam kitab Kejadian Adam dicipta pakai kacamata? Kan tidak. Kalau begitu pakai kacamata ini melawan kitab Kejadian. Apakah Allah menciptakan Hawa pakai kursi roda? Tidak kan? Kalau begitu yang pakai kursi roda itu melawan kitab Kejadian. Apakah Adam perlu alat bantu pendengaran di telinga? Tidak. Kalau begitu yang bantu alat pendengaran, pakai alat pendengaran, itu tidak sesuai kitab Kejadian. Nah, maka itu harus dianggap sebagai salah. Ini argumentasi mereka. Lalu yang kedua, kan Tuhan bilang akan kasih yang sepadan, penolong yang sepadan. Kebetulan yang sepadan dengan Adam adalah lawan jenis. Tapi banyak orang gay yang tidak menemukan penolong yang sepadan dari lawan jenis. Saya cari-cari yang perempuan ini mana yang kira-kira menjadi penolong sepadan. Kok nggak ketemu ya? Tapi begitu ketemu sesama laki, kok ini kok cocok ya? Maka inilah penolong yang sepadan. Kebetulan dalam kitab Kejadian itu Adam temukan Hawa. Itu argumentasi mereka. Tapi coba lihat, kalau seorang gay, misalnya laki, dia cari seluruh perempuan satu Makassar, tidak ketemu juga lawan yang sepadan. Cari di luar Makassar, dari Sabang sampai Merauke, tidak dapat. Dan kalau dia tidak diizinkan untuk menemukan pasangan penolong yang sepadan itu dari sesama jenis, artinya Tuhan menetapkan dia tanpa penolong dong. Apakah Tuhan memang menetapkan orang-orang gay ini tanpa penolong yang sepadan? Menurut mereka, kami yakin Tuhan bilang tidak. Artinya orang gay pun juga mendapatkan penolong yang sepadan. Hanya yang sepadan dengan dia itu bukan yang beda jenis, tapi yang sejenis. Itu pandangannya. Ya, jadi saudara, apalagi ya, Kejadian 2 ayat 18 bilang begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau orang gay tidak menemukan pasangannya yang sejenis, itu tidak baik. Jadi mereka juga ada ayat, saudara. Ya. Jangan kira yang aneh-aneh begitu nggak ada ayat. Yang sesat-sesat juga ada ayat. Kalau ada aliran sesat, paling banyak ayat itu saksi Yehova. Nenek moyang mereka, saksi iblis juga hafal ayat banyak itu. Ya kan? Waktu hadapi Hawa, bukankah Allah berfirman? Waktu coba Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau. Jadi pakai ayat saja belum tentu benar. Kan? Nah, itu tanggapan mereka. Nah, sekarang saya akan berikan jawaban atau bantahan. Saya berikan beberapa. Pertama, saudara, ini ada perbedaan kategori antara tatanan moral dan adaptasi fisik. Alkitab membedakan antara perintah moral dan penyesuaian teknis dengan kelemahan manusia. Kacamata, kursi roda,
kaki palsu, bahkan termasuk rebonding rambut, make up, dan lain-lain. Itu bentuk adaptasi fisik. Ya, atau itu bentuk estetika, bukan pelanggaran terhadap hukum moral. Karena itu menyamakan LGBT yang tidak ada dalam kitab Kejadian dengan kacamata yang tidak ada dalam kitab Kejadian, kursi roda, alat bantu pendengar, itu suatu perbandingan yang tidak cocok secara logis. Karena mereka menyatukan antara adaptasi fisik dengan masalah moral. Seperti saya bilang tadi, kacamata, alat bantu dengar, kursi roda itu adaptasi fisik atau juga estetika. Tapi seksualitas sesama jenis itu jelas adalah pelanggaran hukum moral yang nanti akan kita lihat. Itu pertama. Kedua, tidak semua yang tidak ada pada penciptaan itu salah. Benar. Tuhan tidak cipta Adam dan Hawa dengan kacamata. Tapi Alkitab sepanjang Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada ayat eksplisit maupun implisit melarang orang pakai kacamata. Gitu. Waktu Tuhan Allah cipta Adam dan Hawa tidak pakai kursi roda. Tapi sepanjang Kejadian sampai Wahyu tidak ada ayat eksplisit maupun implisit yang bisa ditafsirkan bahwa pakai kursi roda itu berdosa. Itu beda dengan hubungan sejenis. Yang ada banyak bagian Alkitab yang memang menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang berdosa dan melanggar. Karena itu penyamaan antara pasangan sejenis dengan kacamatanya Adam, kursi rodanya Adam, alat pendengarannya Hawa, itu sesuatu perbandingan yang tidak apple to apple, banana to banana. Ya. Itu kedua. Sekarang yang ketiga, Alkitab itu menentang pengaburan jenis kelamin. Lihat Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, jadi kalau perempuan pakai celana bagaimana? Sampai ada persekutuan doa di Kupang yang melarang perempuan pakai celana panjang gara-gara ayat ini. Tapi ada anggota persekutuan yang protes. Ayat itu bilang jangan perempuan pakai pakaian laki-laki. Saya memang pakai celana tapi bukan celana versi laki-laki, celana versi perempuan. Jadi dia mau berkata bahwa celana juga itu pakaian perempuan. Tapi saudara-saudara, sebenarnya esensi di sini itu bukan masalah pakaian. Esensinya di sini adalah Tuhan menciptakan manusia jenisnya laki, jenisnya perempuan. Dan Tuhan tidak mau perbedaan jenis itu dikaburkan gara-gara pakaian. Jadi maksudnya begini, kalau Tuhan cipta kamu laki-laki, jangan kamu pakai pakaian sedemikian rupa sampai tidak nampak laki-lakianmu. Malah kelihatan keperempuanan. Tapi kalau Tuhan cipta kamu sebagai perempuan, jangan pakai pakaian sampai identitas keperempuananmu hilang. Lalu muncul kelaki-lakian. Dengan kata lain saudara, di sini yang ditekankan adalah pengaburan jenis. Saya kasih komentari dari Wycliffe Bible Commentary. Adalah prinsip mendasar ini yang menggarisbawahi persyaratan awal dari bagian ini, yaitu bahwa perbedaan di antara laki dan perempuan jangan dikaburkan dengan saling memakai barang ciri khas dari yang lain. Jangan dikaburkan. Ya kecuali lagi menyamar mau perang, ya, atau lagi main film atau main drama, ya. Tapi dalam penggunaan resmi tidak boleh pengaburan. Nah sekarang saudara, jenis kelamin dikaburkan saja itu melawan firman. Kalau dikaburkan saja melawan firman, kalau diganti bagaimana? Kalau dikaburkan saja, disamarkan saja itu masalah itu. Apalagi diganti. Apalagi ditukar. Maka
Ini sesuatu yang dikecam di dalam Alkitab. Keempat, respon saya keempat. Hubungan sesama jenis bukan sekedar perbedaan, tapi penyimpangan. Kacamata kursi roda, sekarang ya, saya diciptakan sebagai laki-laki. Begitu saya pakai kacamata, apakah jenis laki-laki saya hilang? Kan tidak. Pakai kursi roda hilang? Tidak. Alat pendengaran? Tidak. Begitu juga saudara perempuan, mau tambah apapun, mau modifikasi apapun, tapi jenis keperempuanan saudara itu kan tetap. Tapi hubungan homoseksual dan transgender itu mengaburkan identitas dasar sebagai ciptaan itu sendiri. Jadi ini bukan soal natural atau tidak natural, tapi soal ketaatan atau soal pemberontakan terhadap tatanan moral Allah. Ya, dan sekarang respon saya yang kelima. Ada asumsi yang keliru bahwa LGBT adalah hasil dari ciptaan Allah pada mulanya. Coba saudara lihat, ingat kutipan tadi ya. Kalau seandainya seorang gay tidak menemukan penolong yang sepadan, apakah Tuhan menciptakan orang-orang gay tanpa penolong? Asumsinya apa? Asumsinya memang Tuhan menciptakan awal itu, orang gay itu diciptakan dari awal begitu. Padahal tidak ada dasar untuk mengatakan demikian. Sehingga ini sebuah paham yang didasarkan pada asumsi yang salah. Nanti kita harus melihat bahwa kemunculan gay dan LGBT dan lain-lain itu sebagai produk dari kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga tidak bisa langsung dianggap kalau Tuhan menciptakan seorang gay tanpa. Kapan Tuhan menciptakan seorang gay? Di awal kitab Kejadian. Kan tidak ada, itu asumsi. Ya, maka ini keberatan mereka sebenarnya gugur di sini, tidak kuat. Nah ini yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan dari kitab Kejadian itu pendekatan teologisnya. Ada tanggapan dari mereka, saya kasih jawaban. Ini pendekatan apologetisnya. Ya, sepanjang ini saya akan ikut pola seperti itu. Ya, tapi saya mau tambahkan satu hal yang lain, yaitu bahwa di dalam kitab Kejadian Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan dua jenis kelamin, tapi Tuhan memberikan mandat prokreasi. Itu di ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ada mandat prokreasi yang melibatkan seksualitas. Saudara jangan pikir perintah ini sepele. Tidak. Perintah ini begitu penting karena setelah perintah ini diberikan kepada Adam dan Hawa, lalu manusia seluruh dunia dihapus dengan air bah. Sisa Nuh, berarti generasi manusia selanjutnya kan bergantung pada Nuh dan keluarganya. Maka dengan kata lain, dunia baru. Setelah dunia lama dihapus dengan air bah, sekarang memulai dunia baru. Tuhan ulang lagi perintah ini pada Nuh. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Berarti mandat prokreasi diulang. Itu berarti bahwa mandat prokreasi itu sesuatu yang penting. Ya. Karena itu kalau orang mau menikah, kalau menikah lalu tidak punya anak tidak apa-apa. Tapi kalau menikah tapi enggan punya anak, itu salah. Ya, saya dapat cerita dari teman bahwa di beberapa negara sekarang, Cina, Korea, mereka krisis bayi. Karena beberapa generasi ke depan tidak ada, karena ada orang-orang mau kawin, mau nikah, tapi tidak mau punya anak, merasa dirinya terlalu repot untuk urus anak. Sudah urus kerja lah apa segala macam. Jadi mau nikah mau, tapi nggak mau punya anak. Tapi ayat ini mandat prokreasi. Penting diulang sampai 2 kali. Nah sekarang, kalau memang itu perintah penting di dalam Alkitab. Terus kalau orang kawin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bagaimana melakukan ayat itu? Anak bagaimana yang bisa didapat?
seorang dari kaum ini namanya Jeremy Teti. Kalau saudara lihat videonya di YouTube ada, dia jelaskan, dia dengan pasangannya, dan kami bisa punya anak. Caranya adopsi. Yaitu anak siapa kalau kau adopsi? Ya. Ini bukan soal punya anak, tapi prokreasi. Ya. Ada juga yang bilang, ya mereka bisa selain adopsi anak, tapi mereka juga dengan teknologi sekarang kan mereka bisa punya pasangan. Jadi misalnya John kawin sama Jamie, lalu spermanya John diambil, lalu dibuahi dengan pinjam perempuan, Siska. Lalu terjadi kehamilan, anaknya diambil. Ya, tapi itu adalah pembuahan siapa? Kan John sama Siska. Tapi John sama Jamie kan mustahil. Karena itu saudara, ini menurut saya perkawinan sejenis itu sudah salah. Tapi juga tidak memungkinkan pelaksanaan mandat prokreasi. Makanya gereja-gereja yang sampai melegalkan perkawinan sejenis itu gereja gila namanya. Ya. Ini penting karena sejumlah gereja di Indonesia itu sedang merencanakan itu. Ya. Bahkan salah satu pimpinan sinode besar di Indonesia ini dalam suara pastoral kepada gereja-gerejanya setelah memberikan surat pembelaan terhadap LGBT lalu mengatakan bahwa untuk pernikahan sejenis untuk sementara gereja kita ini belum bisa menerima. Untuk sementara. Artinya rencananya ke depan kalau bisa diterima. Ya. Dan saya kira juga aneh itu kan kalau saudara baca di Efesus itu ya, hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Kristus dan jemaat kan. Hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi suami itu mewakili Kristus. Istri itu mewakili jemaat. Maka laki dan perempuan yang percaya, makanya harus orang percaya. Karena kalau suaminya nikahnya beda agama, ini kan bagaimana yang lakinya agama lain? Bagaimana dia bisa mewakili Kristus? Ya kan? Yang perempuannya agama lain, bagaimana dia bisa mewakili jemaat? Karena itu harus perkawinannya harus seiman. Tapi bukan hanya seiman. Kalau laki itu mewakili Kristus, istri itu mewakili jemaat. Lah kalau laki sama laki, siapa dengan siapa? Kristus dengan Kristus. Ya kan? Kalau perempuan dengan perempuan, jemaat dengan jemaat. Itu sudah gambaran tipologi aneh itu yang asing di dalam Alkitab. Makanya saya bilang gereja yang menerima itu gereja gila itu yang tidak paham Alkitab. Oke, sekarang kita masuk kasus kedua. Kasus Sodom. Ini cerita dalam Kejadian pasal 18. Orang Sodom itu sangat jahat, sangat berdosa. Kejadian 18. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai padaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini bukan berarti Tuhan tidak tahu lalu perlu check and recheck. Bukan. Ini namanya bahasa antropomorfisme, di mana Allah digambarkan seolah-olah dia manusia. Makanya begitu ada laporan tentang Sodom dan Gomora, saya mau turun, mau ngecek. Nah, lalu dalam rangka pengecekan ini Tuhan memutuskan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, dan dia kirim 2 malaikat untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Malaikat-malaikat itu nginap di tempatnya Lot atas permintaan Lot. Lalu terjadilah peristiwa di malam hari. Kejadian 19 4-8. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom, tekanan ya,
orang lelaki dari Sodom, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu ditutup di belakang. Dan dia berkata, saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Saudara, tekanannya adalah orang laki-laki dari kota Sodom minta bawa 2 malaikat itu. Nah, rupanya 2 malaikat ini menampilkan diri dalam rupa manusia dan laki-laki. Lalu di ayat 5 itu dikatakan supaya kami pakai mereka. Kalau kita lihat ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, dia bilang begini, supaya kami dapat bercampur dengan mereka. Di dalam Alkitab bahasa Inggris Contemporary English Version, we can have sex with them. Today's English Version wanted to have sex with them. Jadi ini memang orang-orang laki-laki dari Sodom ini, mereka memang mau melakukan seks dengan kedua malaikat yang tampil seperti laki-laki itu. Ya. Dengan kata lain, sebenarnya praktek dan keinginan untuk menjalin hubungan seks dengan orang sejenis itu sudah sangat tua dari zaman Sodom sana. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa pada akhirnya Tuhan membinasakan seluruh Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka yang berat itu. Dan salah satu dosanya adalah dosa homoseksual. Kalau baca begitu jelas sudah. Ya. Tapi lagi-lagi orang-orang yang pro LGBT itu juga punya argumentasi. Apa argumentasi mereka? Mereka punya beberapa argumen. Pertama, argumennya begini. Kalau memang dosa Sodom itu adalah homoseksual, yang adalah dosa besar, mengapa dosa tersebut tidak pernah sekalipun disinggung ketika Alkitab berbicara tentang dosa Sodom? Alkitab justru menyebutkan dosa lain. Tapi sepanjang penyebutan dosa Sodom di Alkitab, tidak pernah dosa homoseksual disinggung. Itu menurut argumentasi mereka. Kita lihat contoh, Lukas 10, ayat 10-12. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Di sini Sodom disinggung. Apa dosa Sodom di sini? Ayat 10. Ayat 10 tadi. Kamu tidak diterima di situ. Artinya adalah di sini dosa menolak kabar keselamatan. Itu dianggap mirip dengan dosa Sodom. Berarti dosa Sodom itu apa? Dosa menolak Allah. Dan dosa menolak keselamatan dari Allah. Bukan dosa homoseks. Sekarang lihat Yeremia 23:14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku. Dan penduduknya seperti Gomora. Sodom dan Gomora disinggung di situ. Tapi apa dosanya? Dosanya adalah
Perzinahan. Mereka berzina, berkelakuan tidak jujur, menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Tidak ada seorang pun yang bertobat. Homoseks ada? Tidak ada. Jadi ketika dosa Sodom disinggung, tidak ada soal homoseks. Ketiga, Yeskiel pasal 16. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu kecongkakan. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuan. Tapi dia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat mereka. Apa kesalahan Sodom di sini? Kesalahan Sodom di sini adalah kecongkakan dan tidak menolong orang yang miskin dan sengsara. Homoseks ada? Tidak ada. Sefanya pasal 2. Sebab itu demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom. Apa? Yakni menjadi padang jeruju di tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka. Sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Apa kesalahan Sodom di situ? Kecongkakan dan kesombongan. Homoseks ada? Tidak ada. Dari ayat-ayat ini, setiap kali Alkitab menyinggung dosa Sodom, dosa homoseks tidak pernah ada. Oh, ini penjelasan Alkitabiah nih. Ya, saudara kalau debat dengan mereka juga belum tentu bisa jawab itu. Ya. Sekarang saya kasih kutipan dari mereka. Ada lebih dari satu bagian Alkitab yang menyatakan kepada kita bahwa Allah membenci keserakahan dan kejahatan mereka terhadap orang-orang asing sebagai dosa mereka. Bukan fakta bahwa para lelaki hendak berhubungan seks dengan laki-laki. Bukan itu. Lalu saudara, apakah orang-orang ini yang kedua ya? Apakah orang-orang Sodom itu memang mau berhubungan seks dengan para malaikat itu? Dua malaikat itu. Menurut mereka yang pro LGBT mengatakan tidak. Mereka bukan mau berhubungan seks. Mereka hanya marah karena Lot memasukkan orang asing ke rumahnya, 2 orang, tanpa lapor Pak RT. Katanya begitu. Jadi mereka hanya datang untuk menginterogasi. Dasar mereka menafsirkan begitu apa? Karena ayat 5 ada kata-kata, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Kan tidak bilang seks, hanya bilang pakai. Nah, masalahnya pakai ini bahasa Ibraninya apa? Yada. Yada itu artinya tahu atau kenal. Sekarang lihat versi bahasa Inggris, King James. Ya. Bring them out unto us that we may know them. Know them. Bukan sex with them. Sekarang terjemahan literalnya, LITV. Bring them out to us that we may know them. Sama. Jadi ini bukan Sodom, itu bukan mereka mau hubungan seks. Bukan kami pakai mereka, itu terjemahan Indonesia. Tapi bahasa Ibraninya itu yada. Kami kenal mereka. Jadi Lot, kamu ini bawa 2 orang asing masuk nih loh. Pak RT sebelah tidak tahu. Makanya orang sama bawa keluar, kami mau tahu mereka. Kami mau kenal mereka. Itu argumentasi kedua. Argumentasi ketiga. Kalaupun seandainya pun orang-orang laki-laki dari kampung itu mau hubungan seks sama 2 malaikat itu. Yang salah itu bukan hubungan seksnya. Yang salah itu karena mereka keroyokan. Karena seluruh laki-laki. Jadi masalah di situ bukan laki sama laki. Masalahnya pemerkosaan.
Jangankan laki sama laki, laki dengan perempuan pun kalau diperkosa kan salah. Jadi yang disalahkan itu adalah seandainya mereka bisa suka sama suka dengan malaikat itu tidak apa-apa. Hanya masalahnya ini keroyok itu satu kampung itu loh. Satu kampung lawan 2 orang itu, bayangkan. Itu argumentasinya. Sekarang lihat kutipan mereka. Para sejarawan dan sosiolog mengatakan bahwa pemerkosaan adalah bentuk yang sangat umum dari penghinaan brutal di dunia barat kuno. Orang-orang Sodom tidak datang ke rumah Lot untuk memiliki pernikahan yang bersifat monogami, mempunyai komitmen yang baik dan menjalin hubungan yang dilandasi cinta dengan para malaikat laki-laki yang tinggal di sana. Mereka datang untuk memperkosa malaikat-malaikat itu. Itu salahnya. Seandainya mereka datang dan lamar baik-baik, lalu ada malaikat itu yang mau, lalu monogami, hanya punya pasangan satu, biar laki dengan laki, tapi kan satu. Dan ada komitmen cinta kasih, itu tidak salah. Maka penggunaan kasus Sodom untuk menentang LGBT itu dianggap ayat tidak relevan. Karena yang dilawan satu pemerkosaan, bukan homoseks. Nah itu argumentasi mereka. Ini saya bilang ya, saudara jangan main-main. Yang mendukung LGBT itu juga bukan orang tidak sekolah. Orang-orang sekolah teologi itu. Dokter-dokter teologi juga ada di belakang itu. Baik di luar negeri maupun dalam negeri. Jadi mereka juga tahu itu bahasa asli Alkitab apa segala macam itu tahu itu. Ya. Tapi sekarang bagaimana menjawab mereka? Nah ini pendekatan apologetisnya. Menurut saya penafsiran mereka terhadap ayat itu tidak benar. Sekarang saya berikan beberapa jawaban. Pertama, tadi kan mereka kutip ayat-ayat itu ya. Di sini. Ternyata dosa homoseksual tidak ada. Nah, dosa homoseksual tidak disinggung di ayat-ayat itu tidak berarti bahwa dosa itu tidak ada atau tidak dilakukan. Ini logis saja. Mengapa sampai Alkitab menyinggung dosa-dosa lain dalam hubungan dengan Sodom, tapi dosa homoseksual itu tidak disinggung? Karena begini, di tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu mereka melakukan dosa ini yang cocok dengan dosa Sodom. Tapi di tempat itu tidak ada dosa homoseks yang sama dengan Sodom. Saudara paham? Saya kasih ilustrasi. Coba 4 orang di sana. Ke sini. 1, 2, 3, 4. Ayo maju sini. Empat orang saya butuh. 3 di sini, baju merah di sini. Oke. Berdiri menghadap sana semua. Yang baju merah ini banyak dosanya. Dia mencuri, dia membunuh, dia memperkosa, dia memaki, dia memfitnah. Berapa dosanya? 5 ya. Hafal ya dosanya. Mencuri, membunuh, memperkosa, memaki, memfitnah. Namanya siapa mas? Rafael. Jadi Rafael ini mencuri, Rafael membunuh, Rafael memperkosa, Rafael memaki, Rafael memfitnah. Mbak kesini. Nama siapa? Faith. Nah, Faith ini melakukan dosa. Mencuri. Maka saya mau berkata, ya, seperti Rafael, Faith, kamu mencuri. Karena memang dia membuat dosa mencuri yang sama dengan Rafael lakukan. Oke?
Sekarang orang kedua nama siapa? Tani. Ya, ya. Tani. Tanis. Sani. Oke, ya. Nah, Sani, kamu membunuh. Karena kamu membunuh, maka saya bilang, seperti Rafael, kamu membunuh. Orang ketiga nama siapa? Max. Max, kau jago maki sama orang lain. Maka Max, seperti Rafael, kamu memaki. Ya kan? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Rafael tidak memperkosa? Kalau memang dia memperkosa, kenapa tidak ada kata memperkosa tadi waktu saya kasih contoh? Karena ini 3 orang ini tidak melakukan dosa pemerkosaan. Makanya begitu diperbandingkan, yang ini cocok dengan Rafael hanya dalam mencurinya. Ya, ini cocok dengan Rafael dalam membunuhnya. Yang sana dalam memakinya. Tapi dari 3 orang dan berapa orang ke sana tidak ada yang memperkosa. Seperti Rafael. Makanya dalam pembahasan saya, dosa memperkosa tidak keluar. Nah, orang-orang yang tadi di ayat-ayat yang lain tuh, mereka melakukan dosa-dosa seperti yang Sodom lakukan. Tapi mereka tidak melakukan dosa homoseksual yang dilakukan Sodom. Karena itu kalau ayat-ayat itu semua kalimat ini tidak muncul memperkosa, tak berarti bahwa ini tidak memperkosa. Maka semua ayat itu tidak ada yang menyinggung homoseksual, tak berarti bahwa Sodom memang tidak melakukan dosa homoseksual. Paham ya? Oke, terima kasih. Karena itu menyimpulkan dari ayat-ayat itu bahwa tidak ada dosa homoseksual di sana, itu penyimpulan yang tidak alkitabiah dan tidak logis. Ya, oke. Sekarang kita masuk pada argumentasi kedua soal mereka hanya ingin kenal saja. Katanya kata Ibrani yang dipakai itu yada. Dan apakah yada memang benar artinya mengenal? Memang benar. Tapi mengenal di sini, saudara, yada itu saudara Pak Andi Wijaya. Saya kenal beliau lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, beliau punya lembaga pelayanan yang namanya yada. Itu dari kata Ibrani itu. Jadi apakah yada itu artinya mengenal? Saudara, coba lihat Kejadian 4 ayat 1. Versi King James. And Adam knew Eve, his wife. Kata knew di sini, coba saudara lihat bahasa Ibraninya dalam gambar itu. Kata knew di situ diterjemahkan dari yada. Kejadian 4 ayat 1. Lalu Alkitab Indonesia terjemahkan apa? Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu, Adam, bersetubuh dengan Hawa, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Jadi yada itu memang artinya mengenal. Tapi bukan hanya kenal, what's your name? Bukan. Kalian dari mana? Bukan. Ini pengenalan yang sampai pada level yang begitu intim, yang melibatkan hubungan seks. Karena kalau itu yada hanya sekedar mengenal, saudara lihat Kejadian 4 ayat 1 ya. Kemudian manusia itu yada dengan Hawa istrinya. Kalau yada tuh hanya mengenal, lalu Adam mengenal istrinya, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Bagaimana kok hanya kenal tiba-tiba Kain lahir tuh? Ya kan? Nah, masuk akal itu. Yada di sini itu pengenalan yang sampai pada level yang begitu dalam, sampai akhirnya melibatkan unsur seksualitas. Makanya di dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan bersetubuh.
Karena itu maknanya, walaupun secara harfiah kata yada itu artinya mengenal. Saya kasih contoh lain, Bilangan 31 ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh. Yang pernah bersetubuh. Sekarang saudara lihat King James-nya. Ya, and kill every woman that had known men by living with them. Kata known dipakai sana. Jadi bunuhlah semua perempuan yang pernah mengenal. Kok masa mengenal saja dibunuh? Maka di sini saudara, yada atau noun ini memang arti dasar mengenal. Tapi bukan berarti sekedar mengenal biasa. Tapi mengenal pada tingkatan yang sedemikian rupa sampai melibatkan hubungan seks. Karena itu rakyat Sodom dan Gomora suruh Lot, bawalah keluar 2 orang itu, kami mau yada mereka. Jangan pikir hanya mau mengenal. Makanya terjemahan Inggris itu tepat. We can have sex with them. Ya. Itu juga bisa dijelaskan dari konteks. Saudara lihat pada waktu ini laki-laki Sodom mau suruh bawa itu 2 laki-laki keluar. Kami mau, katakanlah ikut tafsiran mereka, kami hanya mau kenal mereka, mau interogasi mereka. Saudara lihat reaksi Lot apa? Ayat 8. Kamu tahu aku punya 2 orang anak laki perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah pada mereka supaya kamu pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang berlindung dalam rumah. Lot menawarkan 2 anak perempuan sebagai ganti. Kalau orang Sodom hanya sekedar mau interogasi kamu dari mana, ngapain Lot tawarkan anak perempuan sebagai barter? Nah, masuk akal itu. Itu Lot gila itu. Orang hanya mau cari tahu, hanya mau lihat KTP saja kok kamu sodorkan anak perempuanmu. Bahwa Lot menawarkan anak perempuan sebagai ganti. Walaupun menurut saya Lot tetap salah. Ya, tapi itu menunjukkan barter itu sejalan dengan keinginan mereka. Daripada kalian mau seks dengan 2 tamu saya laki-laki ini, sudah ambil anak perempuan saya saja. Maka itu tafsirannya natural. Oke, itu kedua. Sekarang jawaban saya ketiga. Mereka bilang bahwa masalahnya bukan hubungan seks dengan laki-laki. Masalahnya pemerkosaan. Saudara, dosa Sodom itu bukan hanya sekedar perkosaan. Dosa itu memang dosa homoseks. Coba sekarang kita lihat Yudas ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Ini singgung Sodom dan Gomora dong. Mengejar kepuasan yang tak wajar. Coba saudara pikirkan, kalau memang orang-orang Sodom itu hanya memperkosa 2 malaikat itu, apakah mereka mencari kepuasan tak wajar? Memang memperkosa itu salah, tapi tidak dianggap sebagai kepuasan tak wajar. Kepuasan yang dihasilkan dari memperkosa itu masih dianggap wajar, walaupun tindakan pemerkosaan salah. Kalau saudara tidak percaya, silakan bertanya kepada yang pernah memperkosa. Salah memperkosa, tapi kepuasan yang diperoleh wajar. Tapi di sini kepuasannya tidak wajar. Sekarang bandingkan dengan terjemahan New American Standard Bible. Ya. When after strange flesh. Kata Yunaninya sarkos heteras. Yang artinya other flesh. Daging yang lain. Ya. Jadi mereka mengikuti kedagingan yang aneh. Dalam terjemahan New American Standard Bible. Apa itu daging yang aneh? Sarkos heteros. Sekarang bandingkan dengan terjemahan NIV, New International Version. To sexual immorality and perversion. Penyimpangan seksual. Apakah memperkosa itu penyimpangan seksual? Tidak. Walaupun pemerkosaan itu salah.
Jadi dosa Sodom bukan hanya keinginan memperkosa. Memperkosa sudah salah. Tapi yang paling berat itu adalah mau memperkosa laki-laki. Padahal mereka laki-laki. Jadi dosa homoseksual di sana. Maka boleh dibilang bahwa kata Sodom, yang dari situ kata sodomi muncul, itu memang adalah dosa homoseksual. Ya. Itu kasus kedua. Sekarang yang ketiga. Mudah-mudahan kita cukup waktu ya. Kasus dalam kitab Hakim-Hakim. Di dalam kitab Hakim-Hakim ada kisah yang sangat mirip dengan kisah Kejadian 18 tadi, Lot. Ini menimpa seorang Lewi dan gundiknya yang menginap di rumah seorang Gibea. Hakim-Hakim 19, 22-24. Tapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Jadi mirip ya dengan Kejadian 18. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata pada mereka, tidak saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kau pandang baik. Tapi terhadap orang ini janganlah kau berbuat noda. Mirip dengan kisah tadi ya. Supaya kami pakai dia, versi King James, we can have sex with him. Sama. Dan kisah selanjutnya menunjukkan bahwa orang Lewi itu menyerahkan gundiknya lalu diperkosa sepanjang malam. Ayat 25. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman mereka mempermainkannya sampai pagi. Nah saudara, dilihat dari fakta bahwa orang-orang yang berhubungan seks dengan orang Lewi yang adalah laki-laki, tapi pada akhirnya mereka mau berhubungan dengan gundiknya sampai pagi. Ini menunjukkan mereka tuh bisex. Mereka kepengen dengan laki-laki, tapi begitu ditawarkan barter dengan perempuan mau juga. Berarti ini kiri kanan oke. Laki boleh, perempuan boleh. Ini bisex. Ya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana Alkitab menyebut orang-orang itu. Hakim-Hakim 19 ayat 22. Sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila. Dursila itu apa? Dursila. Susah ya kita definisikan ini kata ya. Nah, kata Dursila ini itu dari bahasa Ibrani Benei Belial. Benei itu anak. Sekarang lihat King James. Sons of Belial. Belial itu apa? Kata Belial ini muncul di dalam Perjanjian Baru. 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu apa? Setan. Maka sons of Belial, anak-anak setan. Benei Belial, anak-anak setan. Jadi orang-orang yang di dalam Hakim-Hakim 19, datanglah orang-orang Dursila, itu kalau terjemahan harfiah, datanglah anak-anak setan. Lalu mereka mau kawin dengan laki-laki itu. Saudara, ini istilah yang sangat keras ini. Mereka yang melakukan dosa homoseks itu disebut sebagai orang-orang Dursila, Benei Belial. Ya. Bagaimana orang pendukung LGBT menafsirkan ayat-ayat ini? Ya. Ya, mereka punya argumentasi kayak tadi itu ya. Kami pakai dia, mereka tetap menggunakan itu sebagai yada. Tapi yang yada tadi saya sudah jelaskan. Ya. Nah,
Terus tentang Bene Belial tadi, rasanya saudara ya, kalau hanya sekedar mengenal, mereka hanya mau datang mengenal orang Lewi itu, kenapa mereka harus disebut sebagai anak-anak setan? Karena itu jelas ini argumentasi yang mirip dengan Kejadian 18 tadi, dan saya kira tidak perlu saya berikan bantahan khusus. Sekarang yang keempat, larangan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat memberikan larangan keras. Imamat 18:22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Terjemahan Indonesia sehari-harinya berbunyi, orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki. Allah membenci perbuatan itu. Terjemahan ayat draft, setiap laki-laki jangan mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki seperti dengan seorang perempuan. Itu perbuatan yang sangat keji. Nah, saudara, di sini hanya laki dengan laki, tidak menyinggung perempuan dengan perempuan. Ya. Tapi jelas menurut saya itu termasuk di dalamnya. Seks dengan saudara perempuan atau saudara tiri di ayat 9, tidak boleh dengan cucu di ayat 10, tidak boleh dengan saudara satu ayah lain ibu atau satu ibu lain ayah di ayat 11, di ayat 12 saudaranya ayah dan tante tidak boleh atau tante tidak boleh hubungan seks dengan mereka. Ya, saudaranya ibu tidak boleh, istri paman tidak boleh, dengan menantu tidak boleh, dengan ipar ya tidak boleh. Itu semua dia sampai ayat yang ke-17. Lalu ayat 20, itu larangan hubungan seks dengan istri orang lain. Lalu ada larangan hubungan seks dengan sesama jenis ayat 22. Lalu ayat 23 ada larangan hubungan seks dengan binatang. Itu imamat. Saudara kalau lihat gambar ini. Ya. Ini di imamat ya. Jadi kerabat dekat pasangan orang lain sesama jenis binatang. Next. Kalau kamu kawin dengan kerabat dekat, dosa. Ya, kalau kamu kawin dengan pasangan orang lain, dosa. Kalau kawin dengan binatang, dosa. Lalu sesama jenis, masa tidak? Itu semua satu pasal itu. Jadi dengan kata lain, satu pasal itu mengatur relasi hubungan seks. Tidak boleh dengan kerabat, tidak boleh dengan istri orang lain, ke pasangan orang lain, tidak boleh dengan binatang, dan tidak boleh dengan sejenis. Itu 4 relasi hubungan seks yang semua dianggap dosa di dalam imamat pasal 18. Nah, bagaimana tanggapan orang-orang pro LGBT? Wah, ini tanggapan mereka juga menarik ini. Pertama, mereka mengatakan bahwa konteks ayat itu tentang penyembahan berhala. Ya, satu ayat sebelum ayat tentang homoseks itu, mundur satu ayat ketemu ayat 21. Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Berarti penyembahan berhala. Begitu juga dengan imamat pasal 20 ayat 2-5. Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik di antara orang Israel maupun di antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang anaknya kepada Molok.
Ayat 3, menyerahkan seorang anaknya kepada Molok. Ayat 4, menyerahkan seorang anak-anaknya kepada Molok. Lalu ayat yang kelima bagian akhir, menyembah Molok. Maka dosa homoseksual terletak dalam konteks penyembahan berhala kepada Molok. Maka mereka bilang begini, jadi dapat disimpulkan bahwa homoseks yang dilarang di dalam Imamat pasal 18 dan pasal 20 itu adalah homoseks yang dilakukan dalam ritual penyembahan berhala kepada Molok. Jadi kalau orang melakukan hubungan homoseks dalam konteks penyembahan berhala, itu yang ditentang di sini. Tapi kalau hubungan seks dengan sejenis tapi tidak ada urusannya dengan penyembahan berhala, tidak apa-apa. Itu argumentasi mereka pertama. Yang kedua, mereka mengatakan Imamat pasal 18 sampai 21 memang ada banyak aturan di sana. Tapi kenapa kita hanya tolak LGBT, tapi tidak tolak yang lain? Ya. Mengapa kita masih merasa bahwa larangan terhadap homoseks masih berlaku, sementara yang lain tidak berlaku lagi? Sekarang lihat Imamat 19. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam buah pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan janganlah memakannya. Masih berlaku aturan ini? Kan tidak lagi. Ayat 25, barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya. Pernahkah saudara tanam pohon, nanti tahun kelima baru memakan buahnya? Kalau dia sudah berbuat tahun ketiga, saudara boleh ambil? Ini menurut ayat ini jangan loh. Saudara taat? Berarti menurut kita ayat ini tidak berlaku lagi. Imamat 19 ayat 26. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Boleh makan darah sekarang? Nah, yang ini masih kontroversi nih. Yang sebagian bilang boleh, yang sebagian bilang tidak boleh. Tapi umumnya pandangan Kristen pada umumnya adalah mengatakan bahwa larangan ini tidak berlaku lagi. Jadi boleh makan darah. Pada umumnya. Lalu ayat 27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling. Dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Yang ini nih. Tidak boleh dicukur ini. Kalau lakukan itu dosa. Makanya kalau saudara ke Israel, saudara akan menemukan orang Yahudi ultra itu ya. Yang pakai topi lalu ini panjang-panjang itu. Karena mereka melakukan ayat ini. Saudara masih lakukan? Ini kan firman Tuhan ini. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita anggap tidak berlaku lagi. Ya kan? Pasal 20 ayat 25. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dan yang haram. Burung-burung yang haram dan yang tidak haram. Supaya kamu jangan membuat dirimu jijik dan seterusnya. Jadi tidak boleh makan makanan haram. RW boleh. Babi rica, babi kecap, sate babi, CI babi, babi guling, BPK. Kenapa kita makan? Berarti menurut kita ayat ini tidak berlaku lagi. Ya. Imamat 21 ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya. Janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Jangan mereka menggoresi kulit tubuhnya. Jangan gundul kepalanya. Jangan bikin tato. Tapi banyak juga yang pakai tato ya. Banyak juga yang cukur kepalanya kan. Kenapa? Karena kita anggap ayat-ayat ini tidak berlaku lagi. Inti argumentasinya apa? Kok yang lain-lain kamu bilang tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi. Kenapa larangan LGBT kamu anggap masih berlaku? Kalian tidak konsisten dong. Paham ya argumentasi mereka? Kalau memang tidak berlaku semua. Termasuk larangan LGBT, tidak berlaku semua. Tapi kalau mau berlakukan LGBT, berlakukan semua itu. Kenapa tidak konsisten? Itu argumentasi mereka. Terlihat ya tidak mudah ya menghadapi mereka ya. Tidak mudah.
Sekarang saya kasih bantahan. Ini soal konteks. Saudara, ini kalau kita belajar hermeneutics, ilmu tafsir Alkitab, itu perlu perhatikan konteks. Karena konteks itu akan menentukan arti ayat. Saya temukan banyak pendeta, banyak YouTuber yang kutip ayat sembarangan saja, tidak perhatikan konteks. Maka larinya tuh bisa lain. Ya. Coba saya kasih contoh sedikit. Kalau saudara dengar kalimat saya, semua orang mati. Apa yang saudara pikir? Wih, semua orang mati. Semua orang mati. Yang di Brasil mati? Kalau saya bilang semua orang mati, yang di Brasil mati? Mati dong. Afrika Selatan, Papua Nugini, mati. Makassar, mati. Tapi kalau kalimat semua orang mati itu terletak dalam sebuah konteks. Pesawat Lion Air dari Jakarta terbang ke Medan dan terjun ke laut dan semua orang mati. Apakah di Brasil ikut mati? Papua Nugini ikut mati? Afrika Selatan ikut mati? Makassar ikut mati? Tidak. Yang mati yang mana? Yang di pesawat saja. Kenapa? Ada konteks. Kalau hanya comot semua orang mati, terlepas dari konteks kalimat sebelum, kalimat sesudah, kita bisa artikan macam-macam. Nah itu juga, menafsir Alkitab itu juga begitu. Ada orang saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita hidup berkelimpahan. Tuhan tidak mau kita miskin. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan padamu. Haleluya saudara. Semua artinya ada pesawat pribadi. Ada kapal pribadi. Ada villa pribadi. Ada amin. Dan banyak orang amin. Tapi dia lupa konteksnya. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Sekali lagi kukatakan, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Lihat tuh burung di udara tidak bekerja, tapi Tuhan beri makan. Lihat tuh bunga bakung tuh tidak bekerja, tidak meminta, tapi Tuhan kasih pakaian lebih indah dari pakaian Salomo. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan padamu. Apa? Makan, minum, pakai. Pesawat pribadi ada? Kapal pesiar ada? Villa ada? Nggak ada itu. Tapi itu karena mencomot ayat lepas dari konteks itu yang akhirnya ditafsirkan, diarahkan sesuka-sukanya. Itu ya, makanya perlu baca Alkitab itu harus lihat konteks. Ya. Nah, sekarang di sini mereka tunjukkan konteksnya. Konteksnya ini penyembahan berhala. Karena itulah maka homoseks yang dilarang di sini adalah homoseks yang penyembahan berhala. Kalau begitu, homoseks kalau tidak dilakukan dalam penyembahan berhala, itu tidak dosa. Nah, tapi saudara, kalau mereka tafsir begini, berarti kan semua Imamat 18 sampai 21 itu kan konteksnya penyembahan berhala semua kan? Nah kalau begitu, semua dosa yang disebut di situ baru berdosa kalau dalam konteks penyembahan berhala. Kalau tidak konteks penyembahan berhala tidak dosa. Mari kita lihat pasal 18 ayat 7. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Dan kata lain jangan kawin dengan istri bapakmu. Bukan ibu kandung, tapi kan bapak kan biasa punya istri 2, istri 3 toh. Nah, jadi kalau kamu kawin sama salah satu dari istri bapakmu, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Berarti berhubungan seks dengan istrinya ayah tidak dosa. Yang penting jangan dalam konteks penyembahan berhala. Begitu. Kalau konsisten kan begitu kan? Atau kawin dengan istri dari ayah tetap berdosa, mau berhala tidak berhala, pokoknya kalau sampai kawin berdosa. Ayat 9-10.
mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, cucunya itu. Berarti kalau dilakukan dalam penyembahan berhala, hubungan seks dengan cucu sendiri itu dosa. Kalau tidak dalam penyembahan berhala, boleh. Nah, itu dia masalahnya. 12-13, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, tantemu, bibimu. Jangan kau singkapkan saudara perempuan ibumu, karena dia kerabat ibumu. Itu dalam penyembahan berhala. Kalau di luar penyembahan berhala, boleh. Pasal 19-11, janganlah kamu mencuri, janganlah berbohong, janganlah kamu berdusta. Kalau di luar penyembahan berhala, itu boleh. Ayat 13, janganlah engkau memeras, janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah. Kalau di luar penyembahan berhala boleh. Nah, ini kalau diteruskan ini jadi aneh semua kan. Jadi itu penerapan konteks yang salah. Salahnya di mana? Nah, itu nanti kalau jelaskan agak panjang lagi ya. Tapi pokoknya itu penerapan konteks yang salah. Mereka omong konteks tapi salah dalam konteksnya. Sekarang tanggapan saya kedua. Kenapa yang lain tidak berlaku tapi LGBT tetap berlaku? Nah begini saudara ya. Apakah hukum Taurat itu masih berlaku sekarang? Atau tidak berlaku lagi? Ini akan memicu banyak hal. Ya, misalnya contoh saja, sekarang ini ada banyak kontroversi tentang persembahan persepuluhan kan. Apakah persembahan persepuluhan masih berlaku? Sebagian orang bilang tidak berlaku lagi. Yang lain bilang masih berlaku. Kenapa tidak berlaku lagi? Karena itu hukum Taurat. Dan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Apakah hukum Taurat tidak berlaku lagi? Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, meniadakannya, tapi menggenapinya. Masalahnya Efesus 2 ayat 15 bilang dengan matinya sebagai manusia dia telah menghapuskan hukum Taurat dengan semua ketentuannya. Jadi hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Nah kita akan pusing kalau kita tidak membuat pembedaan antara hukum-hukum itu. Di dalam hukum Taurat itu ada 3 macam hukum sebenarnya. Pertama hukum moral. Hukum moral itu seperti misalnya 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdosa. Itu namanya hukum moral. Kedua namanya hukum seremonial. Hukum seremonial itu termasuk di dalamnya adalah semua sistem upacara. Korban kambing, domba. Seperti yang dilakukan hari ini. Kan juga orang Israel melakukan itu kan. Berdosa, potong kambing, potong domba, dan seterusnya. Termasuk hukum seremonial. Yang ketiga ada hukum sipil. Kalau orang ketangkap berzina lempar batu sampai mati. Kalau melanggar hari Sabat lempar batu sampai dengan batu sampai mati. Jadi ada 3 jenis. Sekarang, apakah hukum moral masih berlaku? Masih. Karena kalau hukum moral tidak berlaku lagi, berarti sekarang boleh mencuri dong. Padahal hukumnya jangan mencuri. Apakah hukum seremonial masih berlaku? Potong kambing domba? Tidak lagi. Kenapa? Karena seperti Ibrani 10 bilang bahwa di dalam hukum Taurat semuanya bayangan. Jadi itu kambing-kambing domba-domba yang dikorbankan zaman perjanjian lama itu bayangan dari Kristus. Makanya waktu Yohanes Pembaptis lihat Kristus dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka Kristus sudah mati sebagai korban sempurna. Domba-domba di belakang itu, perjanjian lama itu hanya bayangan saja. Begitu realitanya Kristus sudah datang, tinggalkan bayangannya. Maka itulah sebabnya sekarang kita tidak perlu potong kambing domba lagi. Itu Kristen sudah tinggalkan 2000 tahun. Yang lain masih potong. Makanya kalau orang Kristen, orang dari sebelah masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun.
Kalau saudara jadi mualaf, saudara mundur 2000 tahun. Ya toh? Sistem korban binatang itu kita sudah tinggalkan 2000 tahun yang lalu. Karena kita sudah punya korban sempurna. Maka kambing domba jangan dikorbankan lagi. Kalau hari ini saudara masih potong kambing domba untuk korban pendamaian atau pengampunan dosa, saudara berdosa. Masa realitanya sudah datang saudara kembali ke bayangan? Ya kan? Dulu kan upah dosa kan maut kan? Mati kan? Mati itu artinya harus nyawa korban kan? Menurut perjanjian lama nyawa ada di dalam darah kan? Itu bukan berarti betul-betul nyawa ada dalam darah atau darah itu nyawa. Karena kalau betul-betul begitu saudara gula darah artinya nyawanya manis. Ya, bukan. Ya, tekanan darah tinggi artinya nyawanya meninggi, bukan. Tapi sepanjang saudara ada darah, saudara hidup. Kalau darah habis, saudara almarhumah. Nah, dalam perjanjian lama, harusnya darah kita dicurahkan, tapi diganti dengan darah binatang. Darah binatang mengganti. Nah, berarti darah binatang itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kamu jangan. Makanya jangan makan darah. Karena itu dikasih untuk Tuhan. Nah, darah-darah binatang itu adalah gambaran pada darah yang kudus yang akan datang kemudian hari, yaitu darah Kristus. Begitu darah Kristus sudah dicurahkan, darah binatang tidak perlu lagi untuk Tuhan. Kalau sudah tidak perlu lagi untuk Tuhan, boleh saudara makan? Jawab sendiri-sendiri sajalah. Itu contoh ya, berarti hukum seremonial. Lalu hukum sipil itu semacam undang-undang Israel pada waktu itu. Siapa yang berzina lempar batu dengan batu sampai mati. Itu undang-undang Israel. Apakah karena Israel adalah masih negara teokrasi. Allah berdaulat, dia tetapkan undang-undang. Tapi hukum sipil tidak berlaku ketika undang-undang negara lain diberlakukan. Pada waktu Yesus hidup, dia sudah hidup di bawah undang-undang Romawi. Gubernur-gubernur Romawi mempunyai sebuah hukum namanya ius gladi, hak pedang. Maka pemerintah Romawi menetapkan bahwa keputusan hukuman mati tidak boleh dilakukan warga jajahan. Harus pemerintah Roma yang menetapkan hukuman mati. Warga jajahan tidak boleh. Makanya kenapa untuk membunuh Yesus orang Yahudi tidak bisa bunuh dia langsung. Butuh keputusan Roma, Pontius Pilatus. Pilatus kasih putusan, salibkan baru bisa. Nah, karena itu tidak bisa kamu lihat orang ditangkap berzina langsung lempar mati dengan batu. Itu melawan hukum Roma. Makanya di Yohanes pasal 8 ada perempuan ketangkap berzina. Mereka datang jebak Yesus. Menurut hukum Musa harus lempar batu sampai mati. Menurutmu? Oh, itu jebakan Batman. Karena kalau Yesus tidak hukum mati, oh kamu tidak melawan Musa ya. Tapi kalau Yesus bilang lempar mati, dia berhadapan dengan Romawi. Mau melawan Roma atau melawan Musa, dua-dua sama berisiko. Tapi Yesus terlalu cerdik kan, sampai tidak berdosa dia lempar duluan. Dan mundur semua kan. Kenapa Yesus tidak berlakukan hukum Musa? Karena waktu itu hukum Romawi berlaku. Berarti hukum sipil tidak berlaku ketika sebuah negara sudah hidup dengan undang-undangnya. Anak-anak yang melawan orang tua kualat, menurut hukum Taurat, hukum mati. Lalu kalau saudara punya anak melawan, saudara hukum mati dia. Saudara yang akan masuk penjara. Karena hukum di sini hukum Indonesia, bukan hukum Yahudi. Kalau begitu, hukum moral masih terus berjalan. Hukum seremonial sudah berhenti. Hukum sipil tidak berlaku lagi. Pertanyaannya sekarang, potong rambut tadi, ya yang lain-lain itu hukum apa? Itu hukum sipil dan hukum seremonial, makanya tidak berlaku. Tapi masalah berzina, masalah hubungan seks dengan laki-laki dan perempuan, itu masalah apa? Itu masalah moral. Kalau itu masalah moral, itu masih terus berlangsung itu hukumnya. Ya. Termasuk dengan kawin dengan istri ayahnya, itu juga tetap hukum moral, harus tetap berlaku. Makanya Paulus singgung di 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya.
orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya? Kenapa diserahkan kepada iblis? Karena itu dosa, hidup dengan istri ayahnya. Bukankah itu sama dengan imamat? Imamat 18 ayat 8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Berarti imamat 18 ayat 8 masih berlaku sampai perjanjian baru. Kenapa? Itu hukum moral. Ya. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki tidur dengan laki, seorang bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan kekejian, pasti dihukum mati. Apakah kita akan hukum mati orang LGBT? Tidak. Karena hukum sipil tidak berlaku. Tapi prakteknya itu tetap salah. Tetap dosa. Ya. Jadi kita tidak menghukum mati dia, tapi tidak membenarkan perilakunya. Itu seperti perempuan yang berzina di Yohanes pasal 8. Yesus bilang apa? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita melempari perempuan demikian. Lalu Yesus dalam Yohanes 8 ayat 11 bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya yang kamu buat itu dosa. Tapi hukum sipil tidak diberlakukan. Orang LGBT juga begitu. Yang mereka lakukan dosa. Tapi kita tidak menghukum mati mereka karena itu hukum sipil. Oke? Masih berapa menit saya punya waktu? Ya? Masih 1 jam? Masih banyak ini. Oke, sekarang yang kelima. Pernyataan Paulus dalam surat Roma. Dalam surat Roma, Paulus bicara soal masalah homoseks. Roma 1:26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Berbeda dengan yang di imamat hanya singgung laki dengan laki. Tapi yang di sini, Paulus singgung laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Makanya ayat 26, istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Ada istri-istri mereka, berarti ini lesbian. Ya, ini lesbian. Nah, bagaimana Paulus menilai praktek homoseks di sini? Paulus menyebut dengan istilah di ayat 26-27, hawa nafsu yang memalukan. Terus ayat 26, persetubuhan yang tak wajar. Lalu di akhir ayat 27, kesesatan. Oke, sekarang saya jelaskan 3 frase ini ya. Pertama, hawa nafsu yang memalukan. Kata memalukan di sini, kata Yunaninya adalah atimia, yang artinya hina, cela, atau keji. Makanya Alkitab terjemahan lama itu menerjemahkan hawa nafsu yang keji. Indonesia sehari-hari, nafsu mereka yang hina. Nah, nafsu itu sebenarnya tidak hina. Karena kata nafsu, kalau saudara bahasa Ibrani itu kalau ditulis itu tidak ada huruf hidup. A, I, U, E, O tidak ada, hanya huruf mati saja. Makanya seperti YHWH. Ya, YHWH. Itu baca apa? YHWH bacanya apa? Yahweh atau Yehuwa? Atau Yehova? Nah, itu bingung kan? Karena ada suplai huruf hidup. Kita bisa bingung tapi orang Yahudi tidak. Karena itu bahasa mereka. Kalau saya chat Bapak, SY, DTG, DR, KPG. Apa itu? Saya datang dari Kupang. Nggak ada IUEO. Nggak ada. Tapi kok bisa tahu? Hari-hari pegang itu barang kan?
Tahu itu bahasa kita. Nah begitu orang Yahudi juga begitu. Bahasa Ibrani itu tidak ada huruf hidup. Semua diketik huruf mati. Nanti kalau baca mereka tahu ada huruf hidupnya apa. Nah maka NFS atau NPS. Maka tinggal suplai huruf hidupnya. Maka NPS itu bisa nefes, nepes, nafsu. Sama itu akar katanya. Maka itu punya akar kata yang sama. Nafsu itu punya akar kata yang sama dengan nefes, nafas. Maka sepanjang kamu punya nafas, kamu punya nafsu. Ya toh? Nafsu seks, nafsu makan, nafsu amarah. Pokoknya sepanjang bernapas, pasti bernafsu. Kapan nafsu hilang? Kalau napas hilang. Ya kan? Jadi napas itu sesuatu yang bukan hina. Itu napas itu sesuatu yang baik. Tapi begitu napas, nafsu itu tidak dikontrol, maka di dalam ayat 26 itu dibilang atimia. Bahasa Yunaninya. Maka nafsu itu menjadi hina, cela, dan keji. Maka Paulus di situ membicarakan homoseks itu sebagai atimia. Artinya nafsu yang hina. Nafsunya tidak salah. Tapi sasarannya salah. Itu menjadi hina. Ketika seorang laki-laki bernafsu kepada seorang perempuan, tidak ada yang salah dengan itu. Sepanjang muhrimnya. Tapi begitu seorang laki-laki bernafsu kepada seorang laki-laki, seorang perempuan bernafsu kepada seorang perempuan, atimia, hina, cela, keji. Kedua disebut persetubuhan tak wajar. Pusis dalam bahasa Yunaninya. Nah, studi yang mendalam terhadap kata Yunani pusis itu akan menunjuk pada penggunaannya pada waktu penciptaan. Sehingga dalam penciptaan ayat 28 Kejadian 1 itu beranak cuculah. Jadi seks diberikan laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu. Pada saat tidak digunakan dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu dianggap pusis, tidak wajar. Maka saudara lihat dalam versi King James ayat itu dikatakan bahwa ya natural use into that which is against nature. Melawan natur. Maka homoseks itu melawan natur. Ketiga di dalam ayat itu dikatakan sesat. Plane dalam bahasa Yunaninya. Nah plane ini dalam King James bahasa Inggris diterjemahkan sebagai error. Saudara lihat terjemahan King James pada bagian akhir ya. Of their error. Nah maka homoseksualitas adalah sesuatu yang wajar diciptakan oleh Tuhan. Tapi kenapa bisa dikatakan error? Error di situ karena di situ Paulus berbicara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Maka itu menjadi error. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat argumentasi dari para pendukung LGBT. Apa tanggapan mereka? Pertama, mereka beranggapan bahwa Roma 1, 26, 27 ini Paulus tidak sedang mempersoalkan homoseksualitas secara umum. Melainkan homoseksualitas dalam kaitan dengan penyembahan berhala. Seperti imamat tadi. Itu ditunjukkan katanya dengan konteks ayat 21-23. Roma 1. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya berpikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka bodoh menjadi gelap, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, binatang-binatang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi konteksnya apa? Penyembahan berhala. Karena itu maka, karena ayat 21 sampai 23 bicara penyembahan berhala, ayat 24 dibuka karena itu, maka ayat 24 sampai 27 tentang homoseksual itu diletakkan dalam konteks penyembahan berhala. Sama seperti imamat. Berarti
kalau di luar penyembahan berhala, homoseks boleh. Sekarang saya kasih kutipan dari Yohanes Rahmat. Yohanes Rahmat ini baru meninggal bulan lalu ya. Ini mantan dosen STT Jakarta, mantan pendeta GKI, tapi sudah dipecat oleh GKI, dipecat oleh STT Jakarta karena sangat liberal. Dia juga lah yang mendukung, mungkin termasuk pendeta Indonesia yang mendukung penemuan makam Talpiot. Karena di desa Israel namanya Talpiot itu ditemukan osorium peti mati yang ada tulisan inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Nah, lalu dunia heboh mengatakan bahwa ternyata kuburan Yesus ditemukan. Nah, ini seorang ini ikut mendukung, makanya dia tulis di Kompas mengemukakan pandangan itu dan membuktikan Yesus tidak bangkit. Nah, itu ya. Beliau juga menulis satu artikel dengan judul 8 Dongeng Kitab Yunus. Salah satunya ada manusia yang bisa hidup dalam perut ikan tapi tidak mati, itu hanya ada dalam dongeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kesimpulannya Kitab Yunus adalah dongeng. Ya, beliau juga lah yang menganggap bahwa Siddhartha Buddha Gautama itu jauh lebih menderita dari Yesus Kristus. Sehingga kalau Yesus dianggap sebagai jalan keselamatan, Siddhartha Buddha jauh lebih layak disebut sebagai jalan keselamatan. Ya, Yesus itu pejuang sosial bagi Yohanes Rahmat. Seperti Yesus setara dengan Jenderal Sudirman, Ade Irma Suryani Nasution, dan juga setara dengan mahasiswa yang demo di Jakarta menuntut perubahan. Ya, ini memang gila ini orang. Ya, pernah debat dengan saya dan tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Pernah memberi saran kepada Allah dalam bukunya. Kalau boleh kusarankan kepada Allah, guyurlah api neraka supaya padam apinya. Itu di dalam bukunya, ku bakar surga, ku guyur neraka. Ya, ini sangat liberal. Ya, sangat liberal. Tapi dia menjadi salah satu pendukung LGBT. Sekarang terhadap ayat Roma itu mari kita lihat kata-kata dia. Surat Roma ditujukan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang berdiam di Roma. Mereka terbenam dalam kebudayaan Romawi di mana perilaku homoseksual ditemukan di mana-mana dan diterima oleh masyarakat. Dalam paganisme kota Roma, orang melakukan ibadah dan ritual kesuburan di kuil-kuil dewa-dewa dan kultus-kultus misteri dengan di dalamnya aktivitas pesta pora seksual dilaksanakan gila-gilaan. Dengan bantuan anggur, berbagai macam obat perangsang, musik, dan dukungan hadirin, para peserta ritus kesuburan ini terbawa masuk ke dalam keadaan mabuk dan kehilangan kendali diri yang mendorong mereka tanpa kendali melampiaskan hasrat birahi mereka dalam suatu hubungan seksual yang tidak normal. Inilah konteks religius kultural teks Roma 1 yang sedang kita soroti. Sebutan hawa nafsu yang memalukan dalam Roma 1 ayat 26 mengacu kepada keadaan mabuk dan gila-gilaan ini yang dialami oleh sejumlah orang di jemaat kota Roma yang telah meninggalkan kekristenan lalu menganut paganisme kota itu. Semula mereka alamiahnya adalah perempuan-perempuan heteroseksual, laki-laki heteroseksual. Tapi ketika mereka sudah beralih ke paganisme kota Roma dan ambil bagian dalam ritual-ritual kesuburan pagan, perilaku seksual mereka berubah. Kaum perempuan heteroseksual menjadi lesbian. Kaum laki-laki heteroseksual menjadi gay. Paulus menyatakan bahwa mereka menerima balasan yang setimpal. Ini tampaknya mengacu kepada penyakit kelamin yang telah menjadi epidemik di kalangan peserta kultus kesuburan paganisme kota Roma. Nah, kalangan inilah yang dikecam dan diperingati Rasul Paulus dalam Roma 1, 26, 27 sebagai kalangan yang bermoral bobrok dan patut dihukum mati. Bukan kalangan yang karena orientasi seksual yang ada pada diri mereka menjalani kehidupan homoseksual. Karena konsep orientasi seksual baru diperkenalkan di abad 20 ketika seksualitas dikaji secara ilmiah. Dan tentu belum dikenal oleh Rasul Paulus. Maka sangat tidak tepat jika kalangan Kristen konservatif memakai teks Roma 1, 26, 27 untuk menolak dan mengutuk homoseksualis secara umum. Jadi maksud dia apa? Maksud dia Roma 1, 26, 27 itu
homoseks dalam hubungan dengan penyembahan berhala. Tapi homoseks sekarang itu tidak ada hubungan dengan penyembahan berhala. Homoseks sekarang itu adalah orientasi seks. Karena itu tidak tepat mengambil Roma 1:26-27 untuk menolak homoseks sekarang. Konteksnya beda. Yang di sana itu bukan orientasi seks, itu paganisme, penyembahan berhala. Memang penyembahan berhala, upacara kesuburan itu sangat masif pada masa itu. Terutama di Korintus. Orang Korintus misalnya ya, mereka percaya Dewi Artemis atau Dewi Diana. Itu dianggap sebagai dewi kesuburan. Korintus bisa subur kalau Dewi Diana itu mau hubungan seks dengan dewa. Masalahnya dewi sama dewa ini belum tentu mau hubungan seks. Kalau mereka tidak hubungan seks kan Korintus tidak subur. Supaya subur dewa sama dewi harus hubungan seks. Supaya mereka dua mau hubungan seks itu perlu dirangsang. Dirangsang dengan cara apa? Bikin pesta seks di altarnya. Karena itu di kuil-kuil berhala pada waktu itu disediakanlah perempuan-perempuan namanya pelacur bakti. Ada kira-kira 1.000 perempuan di sana yang disediakan. Pada upacara-upacara kesuburan, laki-laki dari berbagai penjuru dunia naik ke gunung untuk pesta seks di atas. Jadi kalau misalnya saya lagi naik gunung, tiba-tiba ketemu bapak tanya, Pak Esra mau kemana? Saya mau berkorintus. Berkorintus ikut pesta seks di atas. Salah satu peraturan di dalam ritual itu adalah laki-laki tidak boleh bicara sama sekali. Yang aktif perempuan. Laki-laki pasif, nggak boleh ngomong apa-apa. Diam saja. Nanti di situ pesta seks banyak-banyak. Mereka pesta seks itu mulai macam-macam. Laki sama perempuan, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Supaya dewa dan dewi itu terpengaruh. Mau hubungan seks. Maka suburlah Korintus. Maka orang-orang yang berhubungan seks di sana itu tidak dianggap dosa. Justru itu dianggap sebagai pahlawan-pahlawan yang menyuburkan kota. Tapi cirinya apa? Laki diam, perempuan yang sibuk. Dalam konteks itulah Injil masuk Korintus, banyak perempuan ex-kuil yang bertobat, masuk gereja. Begitu masuk gereja mereka lupa bahwa ini gereja bukan kuil. Maka perempuan-perempuan ribut, laki-laki ditegur, tidak boleh ribut. Mengatasi itu Paulus bilang, perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Kalau ada apa-apa tanya suami di rumah. Tidak sopan perempuan bicara. Konteksnya begitu. Karena kalau kalian ribut bikin kacau itu. Jadi masalahnya waktu itu adalah masalah perempuan-perempuan ini ex-kuil bikin kacau dalam gereja. Makanya dilarang perempuan, aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Beberapa orang tidak memahami konteks ini maka melarang ada pendeta perempuan. Ya kan? Konteksnya begitu. Sebenarnya dari situ kan harus paham sebenarnya yang dilarang itu bukan perempuan masalahnya. Waktu itu perempuan masalahnya. Tapi inti substansinya adalah yang bikin kacau di gereja itu diam. Kebetulan di Korintus yang bikin kacau perempuan. Kalau sekarang ternyata yang bikin kacau laki-laki, laki-laki dilarang bicara. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang bikin kacau, larang mereka bicara. Gitulah ya latar belakang. Ini pentingnya memahami latar belakang. Kalau tidak kita menafsirkan ayat suka-suka kita. Ya. Nah jadi memang konteksnya begitu. Jadi dikatakan ini dalam konteks penyembahan berhala. Sampai konteks penyembahan berhala, it's okay. Tanggapan mereka kedua, yang terjadi di Roma 1 ayat 26-27 itu bukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Bukan itu yang disalahkan. Yang disalahkan adalah laki-laki normal yang punya istri, tapi meninggalkan istrinya cari laki. Perempuan normal, istri yang punya suami,
Tapi meninggalkan suaminya lalu pergi cari perempuan. Jadi di situ bukan murni laki dengan laki dan perempuan-perempuan yang dilarang. Yang dilarang adalah kamu itu kan sudah punya pasangan sejenis, pasangan yang tidak sejenis. Kenapa masih cari yang sejenis? Kok semua mau dirambang? Coba lihat ayat itu. Ayat 26. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan wajar dengan yang tak wajar. Berarti mereka sebelumnya wajar. Mereka meninggalkan yang wajar itu lalu cari yang tidak wajar. 27. Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Berarti yang wajar pertama. Tapi setelah itu mencari yang tidak wajar. Dengan kata lain gini loh. Kalau saya dengan istri ini wajar. Tapi tiba-tiba saya tinggalkan istri, cari Mas Joko di sana. Nah, itulah yang salah. Tapi kalau saya sama Mas Joko itu sudah dari awal, itu nggak salah. Paham maksud mereka ya? Saya kutip kata-kata dari Matt Slick. Matt Slick ini bukan pro LGBT ya, dia cuma jelaskan. Ada pendapat bahwa Roma 1, 26, 27 tidak semata-mata mengutuk homoseksualitas. Melainkan mengutuk cinta yang tak wajar. Dengan kata lain, ayat-ayat tersebut mengutuk tindakan melawan apa yang menjadi orientasi seksual yang alami dari seseorang. Jadi jika adalah kewajaran bagi seorang untuk tertarik pada sesama jenis, maka itu akan menjadi tidak wajar bagi seorang untuk melawan orientasi seksualnya. Gini maksudnya. Kalau saya sama istri kan wajar. Karena wajarnya saya dengan istri. Begitu saya cari Mas Joko, jadi tidak wajar. Saudara dengan suami saudara, itu wajar. Saudara tinggalkan suami saudara, cari Sinta di sana, itu jadi tidak wajar. Tapi kalau sejak awal orang-orang yang punya orientasi seks ini, di mana John sama Maxi orientasi seksual begitu, berarti yang wajar bagi mereka adalah sejenis. John ketemu Maxi itu wajar. Tapi kalau John pergi cari Maya, itu tidak wajar. Jadi kalau kamu seorang heteroseks, kamu kawin sama perempuan, ini omong laki ya. Kalau kamu seorang laki-laki heteroseks, kamu kawin dengan perempuan wajar. Kamu kawin dengan laki-laki, itu baru gak wajar. Tapi kalau memang mereka, kelompok mereka dengan orientasi seks mereka, yang wajar bagi mereka itu adalah dengan sesama jenis. Begitu mereka mencari yang lawan jenis, jadi tidak wajar. Ngerti ya? Itu yang dipersoalkan di sini. Oke, saya kasih kutipan. Konteks ayat ini mengutuki mereka yang sudah beristri dan bersuami. Orang heteroseks yang memiliki hubungan seks, bukan orientasi. Dengan jenis yang sama. Jadi ayat ini bukan membahas orang homoseks. Ini membahas heteroseksual yang sudah menikah dan meninggalkan suami istri mereka dan berhubungan seksual dengan jenis mereka sendiri. Tidak ada hubungan dengan orang homoseksual yang memang awalnya sudah homoseks. Ketiga, mereka menafsirkan kata-kata persetubuhan yang wajar atau pantas dalam ayat itu dengan dalam kaitan dengan orientasi seks masing-masing orang. Sehingga bagi orang heteroseks persetubuhan yang wajar atau pantas itu adalah lawan jenis. Tapi bagi orang homoseks yang wajar itu ya sesama jenis. Lihat kutipan ini. Heteroseksual wajarnya, pantasnya berhubungan seks dengan lawan jenis. Dan homoseksual wajarnya, pantasnya berhubungan dengan sesama jenis. Ayat ini menyinggung mereka yang heteroseksual, yang seharusnya berhubungan dengan lawan jenis, tapi meninggalkan istri suami mereka dan hubungan seksual dengan sesama jenis. Untuk homoseksual, hubungan seksual yang sewajarnya adalah dengan sesama jenis. Justru kalau seorang homoseksual berhubungan dengan lawan jenis, mereka malah tidak wajar. Jadi tetap ayat ini konteksnya untuk orang yang sudah ditentukan memiliki sasaran atau orientasi heteroseksual yang sudah menikah, tapi malah memilih hubungan seksual dengan sesama jenis. Jadi ketidakwajaran atau ketidakpantasan itu terletak pada pilihan jenis manusia yang tidak sesuai dengan orientasi atau sasaran yang sudah ditentukan.
Kalau anak saudara, saudara lihat mulai agak lain, contoh, memang dia wajarnya begitu. Kalau kamu mau rubah dia, namanya kamu bikin dia tidak wajar. Nah itu maksud mereka tuh begitu. Karena dia wajarnya begitu. Saya ini wajarnya kawin sama lawan jenis. Kalau saya pergi cari lawan jenis baru tidak wajar. Tapi dia itu cocoknya dengan wajarnya dengan sesama jenis. Kamu paksa dia kawin dengan sejenis, dengan lawan jenis, itu bikin dia tidak wajar. Nah itu penjelasan mereka. Lagi-lagi ya tidak terlihat cukup mudah ya menghadapi mereka. Karena mereka juga pakar-pakarnya tuh ada di belakang itu untuk menopang mereka. Ya. Sekarang saya akan berikan bantahan saya. Pertama, benarkah homoseksual yang dibicarakan dalam ayat 1 pasal 1, 26, 27 adalah homoseksual sebagai akibat penyembahan berhala? Betul, kita harus perhatikan konteks. Tapi konteksnya kenapa mereka mulai dari ayat 21? Kenapa tidak bergerak lebih ke belakang dari ayat 18? Menurut saya konteksnya dari ayat 18 pasal 1. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini intinya di situ. Inti perikop ini adalah manusia menindas kebenaran dan kelaliman. Setelah itu diberikan contoh. Contoh menindas kebenaran dan keadilan itu bagaimana? Contohnya diberikan dalam ayat 19 sampai 23. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka terus sampai di ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana dan seterusnya. Berarti ini konteksnya menindas kebenaran dengan kelaliman. Contohnya penyembahan berhala. Nah, lalu apa akibatnya menindas kebenaran dan keadilan? Akibatnya Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka. Allah menyerahkan mereka pada apa? Pertama, Allah menyerahkan mereka pada dosa seksual secara umum. Ayat 24. Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka mencemarkan keinginan, mencemarkan tubuh mereka. Kedua, Allah menyerahkan mereka pada dosa seksual yang tidak wajar. Itu yang ayat 26-27. Yang tadi saya sudah bahas. Ketiga, Allah menyerahkan mereka pada kejahatan yang lain. Itu ayat 28-32. Maka konteksnya, kalau saudara lihat gambar ini saya berikan konteksnya. Next. Terus. Ah, ini konteksnya begitu. Jadi konteks umum dari Roma pasal 1 itu kefasikan dan kelaliman manusia. Yaitu mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Contohnya apa? Contohnya penyembahan berhala. 19:23. Akibatnya apa? Akibat dari fasik dan lalim, dosa seksual, dosa homoseks, dan dosa-dosa yang lain. Maka dari penjelasan ini, saudara tetap lihat gambar ini, homoseksual bukan akibat penyembahan berhala. Homoseksual adalah akibat dari menindas kebenaran dengan kelaliman. Contohnya hanya penyembahan berhala. Karena itu, kata karena itu dalam ayat 24 bukan berhubungan dengan ayat 21 sampai 23, tapi dengan ayat 18. Maka dari sisi konteks mereka lemah. Kedua, kalau mereka mengatakan bahwa hal yang dikecam dalam Roma 1 adalah orang heteroseks yang beralih meninggalkan suami atau istri mereka yang wajar lalu bersetubuh dengan sesama jenis, mereka juga salah besar. Kenapa? Lihat ayat 1 pasal 1 26-27. Ada kata istri-istri, suami-suami. Itu tidak muncul dalam bahasa asli. Dalam hal ini, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahannya tidak tepat. Saudara, kalau saya bilang terjemahan tidak tepat, bukan berarti Alkitab salah ya. Alkitab itu tidak salah, hanya terjemahannya itu bisa salah. Makanya kenapa Lembaga Alkitab perlu keluarkan terjemahan lagi. Karena terjemahan itu bisa keliru, bisa salah,
Karena itu dikeluarkan terjemahan yang jauh lebih baik. Makanya seorang yang studi Alkitab tuh harus bisa mempunyai Alkitab lebih dari satu terjemahan. Supaya dibanding-bandingkan kan. Karena kadang-kadang satu terjemahan saja kita tidak paham. Coba Matius 5 tuh ya. Barang siapa yang melihat seorang perempuan lalu menginginkannya, sesungguhnya dia sudah berzina dalam hati. Lalu pemuda-pemuda tanya, Pak, kalau lihat perempuan lalu menginginkan saja sudah berzina, bagaimana kita pacaran? Baru lihat dan menginginkan sudah berzina. Tapi kalau lihat di terjemahan lama, lain bunyinya. Siapa yang melihat perempuan lalu bergerak syahwatnya, sesungguhnya ia sudah berzina. Oh, berarti bukan lihat biasa nih. Lihat sampai bergerak syahwat. Lalu terjemahan Alkitab Indonesia hari bilang, barang siapa melihat seorang perempuan dengan nafsu birahi, sesungguhnya dia sudah berzina. Jadi terjemahan-terjemahan itu bisa beda-beda. Ya. Nah, di sini terjemahan LAI untuk terjemahan baru ada kata istri, ada kata suami. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli tidak muncul. Saya tidak tahu terjemahan terbaru dari LAI masih ada itu atau tidak. Tapi kata istri itu diterjemahkan dari kata Yunani telus. Dan telus itu lebih tepat diterjemahkan sebagai wanita atau perempuan dan bukan istri. Coba saudara lihat King James. For even the woman, bukan wife, tapi woman. Begitu juga today's English version. Even the woman, bukan wife. Begitu juga laki-laki. Kata Yunani yang dipakai itu adalah arsen. Tidak diterjemahkan sebagai husband, tapi man. King James. Likewise also the man, contemporary English version juga. Man, bukan husband. Karena itu mempersoalkan masalah istri dan suami di situ yang meninggalkan pernikahan yang wajar, persetubuhan yang wajar menjadi tidak tepat. Karena sebenarnya istri dan suami tidak ada dalam terjemahan bahasa aslinya. Ketiga, ini agak sedikit lebih rumit. Kata persetubuhan yang wajar dan pantas. Katanya ya bagi heteroseks yang pantas adalah yang beda jenis. Sementara untuk yang mereka, yang wajarnya adalah sejenis. Tapi saudara ingat, kita lagi bicara soal ayat-ayat Alkitab. Maka pantasnya, kita tidak bisa bikin arti sendiri. Oh pantas bagi kita tuh begini, pantas bagi mereka. Tidak. Mesti makna kata itu harus diteliti dari dalam teks itu sendiri. Apakah teks itu memaksudkan wajar semacam apa? Tadi saya bilang kata wajar di sini itu adalah pusis. Dan kata ini memang punya makna beragam sehingga menemukan arti yang tepat dari kata itu dengan melihat konteks di mana kata itu muncul. Tadi sudah bilang ya, kata Yunani untuk perempuan adalah telus. Dan sebenarnya ada kata Yunani yang lain yang umum artinya perempuan, bukan telus. Kata Yunani itu adalah gunai. Tapi gunai tidak dipakai di sini. Justru telus, ya, yang mana telus itu lebih mengarah pada female-nya, identitas seksualnya ketimbang woman-nya. Begitu juga laki-laki, kata Yunani arsen. Padahal ada kata Yunani yang lain untuk laki-laki yang lebih umum, yaitu aner. Tapi Paulus tidak menggunakan aner, tapi arsen. Dan arsen lebih mengarah kepada male. Identitas seksual ketimbang men. Kenapa bisa begitu? Kenapa Paulus menggunakan kata yang tidak umum, kata Yunani yang tidak umum di situ? Saudara, kelihatannya Paulus mengacu kepada Septuaginta, terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama. Sekarang saudara lihat Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 27. Diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan. Mestinya adalah man and woman. Tapi bukan itu yang dipakai. King James menerjemahkan, He created them male and female. Kenapa kok male and female? Bukan man and woman. Karena kata Yunani tadi. Bukan gunai dan aner.
tapi telus dan arsen. Kata itu jarang sekali muncul. Bahkan ada dugaan Paulus yang menciptakan kata itu. Sekarang saudara lihat tabel ini. Saya kasih perbandingan. Kejadian 1 ayat 27 ya. Dia pakai kata arsen di sana. Paulus arsenes. Telu di sana. Teleia di sana. Kata dasarnya. Nah, maka kalau begitu wajar di sana. Itu harus diartikan apa? Artinya begini, mau tentukan wajar tidak wajar, apa definisi wajar? Karena ini berhubungan dengan kata dalam Kejadian 1, maka yang dalam Kejadian 1 ayat 7, 27, 28 itulah kewajarannya. Jadi kalau seorang male and female lalu beranak cucu seperti Kejadian 1 ayat 28, itulah yang wajar. Tapi begitu laki ketemu laki dan perempuan ketemu perempuan dan tidak bisa beranak cucu, itulah yang tidak wajar. Maka pengertian kata wajar tidak wajar harus diartikan dari situ. Karena itulah Roma 1 ayat 26, persetubuhan yang wajar dengan tak wajar dalam King James itu diterjemahkan sebagai against nature. Melawan naturnya. Maka Roma 1 ayat 28 bilang tidak pantas. Oke, waktu habis? Habis ya? Oke. 15 menit lagi. Oke, saya tambah satu poin aja ya. Nanti kalau tidak selesai, yang ada di panitia materi ini hanya PowerPoint saja. Nanti saya kasih Word-nya atau PDF-nya ya. Saudara butuh materi ini, saudara bisa hubungi panitia. Ya, saya kasih materi ini. Oke, sekarang berikut pernyataan Paulus dalam surat 1 Korintus dan 1 Timotius. 1 Korintus 6, 9, 10. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Garis bawahi banci dan orang pemburit. 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, apa yang dimaksudkan dengan banci dan pemburit di sini? Sekarang saya kutipkan New International Version. Male prostitutes, lalu homosexual offenders. Jadi di situ nampak bahwa kata banci diterjemahkan sebagai male prostitutes, pelacur laki-laki. Ini gigolo itu. Dan kata pemburit diterjemahkan sebagai homosexual offenders, pelaku homoseksual. Maka terjemahan Indonesia sehari-hari dari ayat itu bunyinya begini. Orang-orang yang berbuat cabul, orang-orang yang menyembah berhala, yang berzina, pelacur laki-laki yang melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama jenisnya. Ini berarti banci menunjuk kepada pelacur laki-laki, gigolo. Dan bukan hanya sekedar laki-laki bergaya keperempuanan. Kan kalau kita lihat laki-laki gayanya, bahasa tubuhnya perempuan itu bilang banci. Tapi banci di sini itu lebih dari sekedar itu. Ini pelacur laki-laki yang dimaksudkan. Sementara pemburit menunjuk pada pelaku homoseks. Nah, kalau pengertian banci adalah pelacur laki-laki, maka menjadi tidak relevan dengan pembahasan kita. Sehingga marilah kita abaikan soal banci dan fokus kepada pelaku homoseksual. Kata yang kedua. Menurut ayat tadi, yang ini 1 Korintus 6 ayat 9-10 tadi, ayat 10
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu berarti bahwa pelaku homoseksual juga adalah orang berdosa bersama dengan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu dan lain-lain. Menurut 1 Korintus 6 ayat tadi, di mana semuanya tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah kecuali mereka bertobat. Nah, kalau seandainya homoseks dianggap bukan dosa, konsekuensinya adalah percabulan, penyembahan berhala, perzinahan, pencurian, kikir, kemabukan, fitnah, penipuan harus dianggap sama tidak berdosa. Karena mereka satu grup ini. Ya. Tapi kalau semua dianggap sebagai dosa, kenapa homoseks saja yang dikecualikan? Bagi saya ini teks yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa homoseksualitas itu dipandang sebagai dosa di hadapan Allah. Tapi lagi-lagi kita berhadapan dengan ahli-ahli yang mendukung gerakan ini ya. Para pendukung LGBT menolak ini dan mempersoalkan terjemahan kata Yunani dari pemburit. Di mana kata Yunani adalah arsenekoitai. Sekarang saya kembali kutip kata-kata Yohanes Rahmat tadi. Kata-kata Yunani untuk kata orang pemburit atau arsenokoitai, ihwal apa yang dimaksudkan dengan kata ini dalam pikiran Paulus, Rasul Paulus banyak diperdebatkan. Dan mungkin sekali kata arsenokoitai adalah kata yang diciptakan sendiri oleh Paulus. Mengingat sebelum dia menulis 1 Korintus kira-kira tahun 55, tidak ada penulis lain yang telah memakainya. Kalangan Kristen konservatif menafsirkan kata ini overall sebagai homoseksual dalam arti seumumnya. Menurut mereka para homoseksual tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Atau dengan kata lain mereka akan masuk neraka setelah kematian. Jelas ini bukan sebuah tafsiran yang tepat. Jika Rasul Paulus menulis 1 Korintus sekitar 55 Masehi bermaksud mengacu ke homoseksual, dia akan memakai sebuah kata Yunani lain yang standar, yaitu paiderasete, yang menunjuk kepada orang yang berperilaku homoseksual antara lelaki dengan lelaki. Ada juga yang berpendapat bahwa arsenekoitai sebetulnya mengacu pada para pelacur laki-laki yang menerima pelanggan perempuan. Di samping itu sangat mungkin arsenekoitai juga mengacu ke orang-orang yang bekerja sebagai germo atau mucikari. Lalu satu lagi, Rick Breitenlinger. Pada abad pertama Masehi tidak ada orang yang akan menyatakan bahwa arsenekoites berarti homoseksual. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada abad pertama kata arsenekoitai dipakai untuk menunjuk pada pemerkosaan, hubungan seks dengan malaikat atau dewa-dewa, anal seks dengan satu istri, masturbasi. Berdasarkan manuskrip Yunani yang masih ada saat ini, kata Yunani arsenekoitai jarang jika pernah digunakan untuk menunjuk pada pria homoseksual dan tidak pernah menggunakan untuk menggambarkan lesbian. Oleh karena itu ketika seseorang mengutip 1 Korintus 6 ayat 9 dan 1 Timotius 1 ayat 10 untuk membuktikan bahwa Allah menentang homoseksualitas, mereka menyampaikan tidak lebih dari pendapat mereka sendiri tanpa didasarkan pada fakta. Nah ini saudara, ini repot ini ya. Kalau kita mau debat sama mereka juga, ya sudah bermain bahasa asli begini ya tidak mudah kita menaklukkan mereka. Dengan kata lain, arsenekoitai yang diterjemahkan pemburit menurut mereka tidak ada hubungan dengan homoseks. Nah, bagaimana menjawab ini? Pertama-tama saudara perlu kita ketahui bahwa arsenekoitai, kata Yunani yang diterjemahkan pemburit dalam Alkitab Indonesia itu memang kata yang sukar. Itu yang saya bilang ya, kadang-kadang kata Yunani itu mau diterjemahkan ke Indonesia itu susah dapat kata cocoknya apa. Itu yang membuat sulit penerjemahan. Makanya penerjemahan bisa keliru atau bisa salah. Nah itu kata yang sukar karena betul sebelum Paulus menggunakan kata ini tidak pernah ada orang yang pakai. Pauluslah pengguna kata pertama dari arsenekoitai ini. Jadi kemungkinan Paulus sendiri yang menciptakan kata ini. Ya. Dan penggunaan kata ini beberapa kali dalam sejarah. Dalam
Itu tidak dalam konteks seks. Misalnya ya, dalam sibling oracle. Itu kata itu dipakai dalam konteks mencuri, memfitnah, membunuh. Tapi kalau kata ini tidak dipakai dalam konteks seks, tidak berarti tidak bisa. Karena di dalam Acts of John, kata itu dipakai dalam arti sodomi. Kalau saudara lihat Acts of John ini ya, kalimat terakhir saja, ada sodomite, shrine prostitute di sana. Itu dipakai. Begitu juga kalau kita bicara dari sisi penggunaan bapak-bapak gereja dalam apologi dari Aristides, dia menggunakan kata ini. Konteksnya apa? Pemerkosaan dan perzinahan. Jadi memang harus diakui bahwa arsenekoitai ini kata yang agak sukar kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu apa. Tapi kita coba analisa katanya. Arsenekoitai itu sebenarnya dibentuk dari dua kata. Kata pertama adalah arsen. Arsen itu artinya laki-laki. Dan koites yang artinya tidur. Jadi arsenekoitai artinya laki-laki tidur. Itu saja. Tapi yang dimaksudkan dengan tidur di sini bukan tidur dalam pengertian harfiah. Tapi tidur dalam arti hubungan seks. Ya. Sehingga arsenekoitai ini dapat diartikan sebagai laki-laki yang tidur dengan laki-laki. Dan berhubungan seks dengannya. Sesama laki-laki. Nah, supaya kita bisa melihat bahwa ini bukan karangan saya saja. Saya mau kasih beberapa kamus, dictionary, Greek dictionary. Analytical Lexicon of the Greek New Testament. Arsenekoites. Arsenekoites. Seorang laki-laki dewasa yang mempraktekkan hubungan seksual dengan laki-laki dewasa yang lain. Atau anak laki-laki homoseksual, sodomi, bersemburit. Itu dictionary pertama. Kedua, The Complete Word Study Dictionary, New Testament. Arsenekoites, bentuk genetif dari arsenekoito, gender maskulin. Kata benda dari arsen, seorang laki-laki, dan koite, tempat tidur. Seorang laki-laki yang berbaring di tempat tidur dengan laki-laki lain, homoseksual. Lalu Thayer Greek definition, arsenekoite, orang yang tidur dengan laki-laki seperti perempuan, sodomi, homoseksual. Jadi dari, saya bisa berikan banyak ya, tapi cukup 3 dictionary Yunani. Arsenekoitai itu berarti praktek homoseksual. Ada seorang penafsir Alkitab yang sangat hebat kalau bicara soal arti kata. Dan ini sangat populer juga di Indonesia. Namanya William Barclay yang bukunya banyak diterbitkan di Indonesia. Saya mau kutip kata-kata atau keterangan dari Barclay. Barclay bilang begini. Kita menyisakan dosa yang paling tidak wajar di bagian akhir. Yaitu orang-orang pemburit. Dosa ini sudah menjalar seperti kanker melalui kehidupan orang Yunani dan dari negeri Yunani menyerbu Roma. Kita hampir tidak dapat menyadari betapa dirongrongnya dunia kuno oleh dosa ini. Bahkan orang sehebat Sokrates juga mempraktekannya dalam dialog Plato Symposium. Selalu dikatakan sebagai salah satu dari karya-karya terbesar mengenai cinta di dunia. Tapi subjeknya bukan cinta yang wajar, melainkan yang tidak wajar. 14 dari 15 kaisar Romawi yang pertama mempraktekkan perbuatan asusila yang tidak wajar. Pada masa ini juga Nero menjadi seorang kaisar. Dia mengambil seorang anak laki-laki bernama Sporus dan mengebirinya. Kemudian dia menikahinya dengan sebuah upacara pernikahan yang lengkap dan membawanya pulang lewat sebuah prosesi ke istananya dan tinggal bersamanya sebagai istri. Dengan kebejatan yang tidak masuk akal, Nero menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Pythagoras dan menyebutnya sebagai suaminya. Ketika Nero disingkirkan dan Otto naik tahta, salah satu dari hal pertama yang dilakukannya adalah mengambil Sporus. Jauh di kemudian hari, nama Kaisar Hadrian dikaitkan dengan seorang pemuda Bitinian yang bernama Antonius. Hadrian tinggal tak terpisahkan bersama Antonius. Dan ketika Hadrian meninggal, Antonius mendewakannya dan menyelimuti dunia dengan patung-patung Hadrian.
dan mengabadikan dosanya dengan cara menanamkan sebuah bintang dengan nama Hadrian. Dalam hal perbuatan bejat yang khusus ini, pada masa gereja mula-mula, dunia telah kehilangan rasa malu dan hanya ada sedikit keraguan bahwa hal ini merupakan salah satu penyebab utama kemerosotan dan keruntuhan peradabannya. Berarti arsene koitai itu penjelasan Barclay untuk kata arsene koitai yang diterjemahkan Pemburit. Berarti dari situ arsene koitai memang bicara soal praktek homoseksual. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Paulus mungkin menciptakan kata ini sendiri. Itu sangat mungkin. Tapi saudara, dari mana Paulus bisa menciptakan kata ini arsene koitai? Itu diambil dari arsen dan koites. Dan ternyata arsen dan koites itu muncul di dalam Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat 13 dalam versi Septuaginta, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Oke, sekarang saudara lihat tabel ini. Next. Ini Imamat 18, arsen. Imamat 20 arsen. Dan 1 Korintus 6 ayat 9 arsen muncul di sana. Koiten dalam Imamat, koiten. Lalu di situ Paulus koitai. Jadi mungkin Paulus yang menciptakan ini kata. Tapi Paulus bagaimana menciptakan dua kata ini? Dia ambil dari Imamat, versi Yunani. Ya, versi Yunani. Dan ternyata, saudara, dari dua ayat ini itu bicara tentang homoseksual. Maka dari situ kita bisa lihat bahwa waktu Paulus menggunakan kata arsene koitai, yang dia maksudkan memang adalah dosa homoseksual. Dan dia melihatnya sebagai dosa bersama dengan dosa-dosa yang lain. Kalau begitu saya sudah jawab. Memang agak pelik dalam bahasa Yunani. Ya, mudah-mudahan saudara bisa mengerti. Kalau tidak mengerti, nanti baca ulang lagi yang materi dari saya pelan-pelan ya, supaya bisa paham. Tuhan memberkati kita. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Ada banyak hal yang kita temukan hari ini. Saudara diberkati. Nah, ada banyak pola pikir kita sedang diluruskan. Tadi ada perkataan logika dan logila, ini sangat menolong kita. Kalau kemarin kita melihat bagaimana LGBTQ ini sedang beredar melalui propaganda politik dan sosial. Bahkan hari ini kita melihat bagaimana hal itu dibongkar. Mereka menggunakan kitab suci sebagai alat untuk pembenaran apa yang mereka kerjakan. Dan bersyukur Alkitab dengan jelas, dengan tegas memberikan batasan bagi kita bersama-sama, baik secara teks maupun konteks dan penerapannya. Kita sudah lihat bahwa benar kitab suci tidak memiliki sebuah pembenaran terhadap LGBTQ ini. Oleh sebab itu, biar kebenaran firman Tuhan dan juga hal kemarin yang secara kesehatan atau medis kita temukan bersama-sama, menolong pola pikir kita semua, para hamba Tuhan, para pemimpin yang hadir di tempat ini, untuk boleh hadir di tengah-tengah dunia ini memberitakan kebenaran dan juga menolong mereka yang sudah jatuh dalam dosa atau terjebak dengan hal ini. Terima kasih sekali lagi Pak Esra. Boleh kita kasih aplaus sekali lagi buat Tuhan dan juga terima kasih buat Pak Esra. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, sesi kedua sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita akan ada coffee break. Nanti panitia akan langsung membagikan coffee break di meja Bapak Ibu Saudara. Jadi duduk saja di mejanya, nanti akan dibagikan. Lalu setelah pengumuman ini nanti selesai, Bapak Ibu Saudara keluar untuk melakukan registrasi untuk sesi yang ketiga. Semuanya ya, boleh bergantian. Di meja registrasi sudah ada sesuai nama-nama sesuai dengan abjadnya sehingga tidak antri. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu boleh kembali masuk di ruangan ini untuk coffee break. Dan di kiri kanan ada Bapak Ibu lihat, ada tersedia kopi dan teh di sana, silahkan diambil dengan tertib tentunya. Dan semua cangkir yang ada di sana, Bapak Ibu setelah gunakan tolong dipegang kembali
dan digunakan sampai selesai acara ini. Supaya jangan satu pakai ini, satu pakai itu, yang lain gak kedapatan. Loh ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sambil coffee break kita refresh, Bapak Ibu boleh diskusi dengan teman-teman, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik atau hal-hal yang mengganjal. Sehingga nanti saat sesi tanya jawab, semua pertanyaan itu terangkum. Pertanyaan demi pertanyaan akan dibacakan dan nanti kami akan memberikan panduan bagaimana sesi tanya jawab ini akan berlangsung. Coffee break kita akan lanjutkan sampai jam 4 tepat. Dan berharap sebelum jam 4 kita sudah boleh siap di tempat ini. Coffee break dan juga toilet break. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengetahui toilet, saudara boleh keluar ke sebelah kiri. Di sana ada toilet pria dan wanita. Juga diharapkan kerjasama Bapak Ibu Saudara untuk boleh tetap menjaga kebersihan ruangan ini, sehingga kita bisa bersama-sama boleh menikmati kenyamanan. Baik, sebelum kita menikmati coffee break, kita akan berdoa bersama dengan penuh kasih, minta kesediaan Bapak Pendeta Agus Prianto untuk boleh berdoa. Sekaligus menutup sesi kedua ini. Terima kasih Bapak. Baik, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sesi pertama pada hari ini telah selesai Tuhan. Engkau memberkati Pak Esra Tuhan, biar pengurapan hikmat akal budi terus Kau berikan Tuhan, kekuatan, kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua sesi yang telah kami dengar untuk memberikan pemahaman kami tentang LGBT. Dan saat ini kami akan menikmati Tuhan coffee break, biar Engkau memberkati setiap minuman dan kue-kue yang kami makan Tuhan, biar menjadi kesegaran baru bagi kami ya Tuhan. Dan juga sebentar kami akan melanjutkan sesi berikutnya, juga Engkau memberkati dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sesi ini Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ada kabar duka cita. Kalau saudara mungkin ikut berita sekian tahun yang lalu, saya punya mantan partner debat ini ya, Ustadz Yahya Waloni, ya, yang pernah heboh mau debat dengan saya berdapat kabar dia baru meninggal, dan meninggalnya di Makassar. Baru habis hari ini, habis ceramah di Masjid Darul Falah, jalan apa ini, ya? Jalan Aeropala, Gunung Sari, Makassar. Kalau ada kesempatan saya mau melayat. Teman lama. Silakan Bapak Ibu menikmati coffee break yang ada dan sekaligus registrasi di luar secara bergantian supaya tidak antri. Ya, sekali lagi disampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dari seminar ini, silakan mengisi tanda tangan di form meja registrasi yang ada di depan. Ya. Selamat datang buat Pak Andi dan Ibu.